Aku ditukar uang 100 juta oleh suami sendiri karena hasutan mertua. Saat aku membalas, mereka lumpuh tak berkutik. Pagi itu, langit di atas pinggiran kota masih menyisakan rona abu-abu yang lembab, seolah-olah awan sedang menahan tangis yang enggan tumpah. Di sebuah dapur kecil yang aroma catnya mulai mengelupas, Arini sedang bergelut dengan kepul asap dari penggorengan. Jemarinya yang ramping namun nampak kasar di bagian ujung kuku bergerak lincah mengiris bawang merah. Setiap irisan adalah bentuk baktinya. Setiap denting sudip yang beradu dengan wajan adalah melodi kesabaran yang telah ia mainkan selama 3 tahun pernikahan. Arini adalah tipe wanita yang kecantikannya seperti embun pagi. Sederhana, bening, namun rapuh jika terkena sinar matahari yang terlalu terik. Ia memiliki mata yang selalu tampak teduh, meski di dalamnya tersimpan rahasia tentang rasa lelah yang luar biasa. Arini, mana kopi saya? Kamu ini kerjanya apa saja dari tadi? Cuma goreng nasi saja lama sekali. Suara lengkingan itu membelah keheningan pagi, berasal dari ruang tengah. Itu adalah suara Bu Lastri, ibu mertua Arini. Seorang wanita parubaya yang selalu mengenakan daster batik mahal, dengan raut wajah yang seolah-olah telah disetel untuk selalu meremehkan apapun yang ada di depannya. Baginya, Arini hanyalah sebuah barang yang dibawa putranya masuk rumah ini, bukan seorang menantu, apalagi seorang anak. Arini segera mematikan kompor, menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir porselen, dan membawanya dengan nampan kecil. Ini Bu, kopinya. Maaf, tadi Arini sekalian menyiapkan bekal untuk Mas Danu, ucap Arini dengan suara lembut yang nyaris berbisik. Ia meletakkan cangkir itu di meja di depan Bu Lastri yang sedang asyik memoles kuku kakinya. Bu Lastri menyeruput kopi itu sedikit, lalu tiba-tiba meludahkannya kembali ke lantai. Cuih, manis sekali. Kamu mau membuat saya mati kena kencing manis? Atau kamu sengaja supaya bisa menguasai rumah ini kalau saya tidak ada? Dasar tidak becus. Arini tersentak, dadanya terasa sesak. Maaf Bu, takarannya sama seperti biasanya. Halah, alasan saja. Ambil lap, bersihkan ini. Dan ingat, jangan pernah membantah kalau orang tua bicara. Kamu itu beruntung dinikahi Danu. Kalau bukan karena anakku yang tampan dan mapan itu kasihan melihatmu yang yatim piatu, mungkin kamu sudah jadi gelandangan di pasar, cibir Bu Lastri dengan tatapan yang menghunus jantung. Arini hanya bisa menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Ia berlutut di lantai, membersihkan tumpahan kopi dengan kain lap kusam. Di saat yang sama, Danu turun dari lantai atas. Danu adalah pria dengan garis wajah yang tegas. Sebenarnya ia terlihat berwibawa, namun di balik setelan kemeja kerjanya yang rapi, tersimpan karakter yang rapuh dan mudah goyah seperti ilalang yang ditiup angin. Ia adalah tipe pria yang sangat mencintai ibunya hingga batas di mana ia kehilangan logikanya sendiri. Ada apa lagi sih pagi-pagi sudah ribut? Tanya Danu sambil membenarkan letak jam tangannya. Ini loh, Danu, istrimu ini makin hari makin tidak sopan. Kasih kopi saja rasanya seperti air gula. Dia juga lamban sekali, seperti siput, keluh Bu Lastri dengan nada yang dibuat sedih, seolah-olah dialah korbannya. Danu menatap Arini yang masih berlutut di lantai. Tidak ada binar cinta atau rasa iba di matanya, yang ada hanyalah kejengkelan yang dangkal. Arini, sudah berapa kali dibilang, jangan buat ibu marah. Aku ini capek cari uang di luar, pulang-pulang ingin tenang, bukannya dengar kalian bertengkar karena masalah sepele. Arini mendongak, menatap suaminya. Mas, aku hanya ingin bicara soal cicilan rumah. Pihak bank sudah menelepon kemarin. Kita sudah telat 2 bulan, Mas. Mendengar kata cicilan, wajah Danu tiba-tiba berubah pucat sesaat sebelum berubah menjadi merah padam. Ada kegelisahan yang ia sembunyikan di balik saku celananya, tempat di mana ponselnya terus bergetar karena notifikasi dari agen judi online yang menagih kekalahan besarnya semalam. Cicilan lagi, cicilan lagi. Kau pikir aku ini mesin pencetak uang? Sabar sedikit kenapa sih? Nanti juga aku bayar kalau proyekku cair. Tapi Mas, tabunganku sudah habis untuk menutupi kekurangan bulan lalu. Uang belanja juga sudah tipis karena apa? Potong Bu Lastri dengan nada tajam. Karena kamu boros, kan? Pasti kamu diam-diam kirim uang ke panti asuhan tempat asalmu itu. Mengaku saja. Tidak Bu, demi Allah,
Arini tidak pernah begitu. Arini mulai terisak. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi lantai yang baru saja ia lap. Danu menghela napas panjang, tampak muak melihat pemandangan di depannya. Sudahlah, aku mau berangkat kerja. Jangan bahas uang lagi sebelum aku pulang. Dan kau, Arini, minta maaf pada ibu sekarang juga atas ketidaksopananmu tadi. Arini terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak, yang ingin mengatakan bahwa suaminya sebenarnya sedang menghabiskan uang mereka di meja judi, bahwa ibunya setiap hari meminta jatah emas yang tak masuk akal. Namun, bibirnya seperti terkunci oleh rantai tak kasat mata bernama pengabdian. Dengan suara bergetar, ia mencium tangan Bu Lastri. Maafkan Arini, Bu. Bu Lastri hanya mendengus sinis. Pergi sana ke dapur. Baumu sudah seperti bawang busuk. Setelah Danu berangkat, suasana rumah itu berubah menjadi sunyi yang mencekam. Arini kembali ke dapur, duduk di kursi kayu yang kakinya sudah goyah. Ia menatap telapak tangannya. Dulu, sebelum menikah, ia adalah seorang sekretaris yang cukup cakap di sebuah firma kecil. Ia cerdas dan memiliki masa depan. Namun Danu memintanya berhenti setelah mereka menikah, dengan janji akan memuliakannya seumur hidup. Janji itu kini terasa seperti fata morgana di tengah padang pasir yang gersang. Tanpa diketahui Arini, di ruang tengah, Bu Lastri sedang menelepon seseorang. Suaranya rendah dan penuh intrik. Iya, Danu sudah mulai panik karena hutangnya. Ini waktu yang tepat. Anak itu bodoh. Kalau kita tekan terus soal perselingkuhan fiktif Arini, dia pasti akan percaya. Kita butuh uang cepat untuk menutupi hutang judinya sebelum rumah ini benar-benar disita. Bu Lastri tersenyum licik. Ia memandang ke arah dapur dengan mata seekor predator. Baginya, Arini bukan hanya menantu yang membosankan, tapi juga aset yang bisa ia tukar dengan ketenangan hidupnya. Ia tahu putranya, Danu, adalah pria yang harga dirinya setinggi langit namun nyalinya seukuran biji sesawi. Jika ia bisa membuat Danu percaya bahwa Arini telah mengkhianatinya, maka Danu tidak akan keberatan melakukan apapun pada istrinya itu. Siang harinya, Arini mencoba menghibur diri dengan membersihkan taman kecil di belakang rumah. Di sana tumbuh beberapa batang mawar yang meranggas. Ia menyiraminya dengan kasih sayang, seolah-olah bunga-bunga itu adalah representasi dari hatinya yang sedang sekarat. Tiba-tiba, gerbang depan terbuka. Seorang pria asing berpakaian rapi namun misterius berdiri di sana. Pria itu tidak masuk. Ia hanya menatap Arini dari kejauhan. Tatapannya bukan tatapan mesum, melainkan tatapan penuh selidik dan kerinduan yang aneh. "Cari siapa, Pak?" tanya Arini sambil berdiri dan mengelap keringat di dahi dengan punggung tangan. Pria itu terdiam sejenak, lalu sedikit menundukkan kepalanya. "Maaf, saya hanya sedang mencari alamat. Sepertinya saya salah jalan," ucapnya dengan suara berat yang menenangkan. Pria itu adalah Pak Baskoro, sosok yang nantinya akan menjadi poros perubahan dalam hidup Arini, namun saat ini ia hanyalah orang asing yang melintas seperti bayangan. Arini tidak menaruh curiga. Ia kembali pada mawar-mawarnya. Namun, di dalam rumah, Bu Lastri mengintip dari balik tirai. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ia segera mengambil ponselnya, memotret Arini yang sedang berbicara dengan pria asing tersebut dari sudut yang seolah-olah mereka sedang berbisik mesra. "Sempurna," bisik Bu Lastri dengan nada jahat. "Satu foto ini akan menjadi tiket keluar untukmu, Arini. Dan tiket masuk untuk uang yang kita butuhkan." Malam harinya, suasana makan malam terasa seperti di atas bara api. Danu pulang dengan wajah lebih kusut dari biasanya. Ia baru saja kehilangan lagi dalam taruhan besar. Bu Lastri duduk di meja makan dengan wajah yang dibuat-buat tegang. "Danu, sebenarnya ibu ragu mau bicara ini. Tapi ibu tidak tahan melihatmu dibohongi terus," ucap Bu Lastri sambil menyodorkan ponselnya. Danu melihat foto itu. Matanya membelalak. "Siapa pria ini, Arini?" Suaranya rendah, namun mengandung ancaman yang nyata. Arini yang baru saja meletakkan piring nasi terkejut. "Pria mana, Mas?" "Itu tadi orang tanya alamat." "Tanya alamat sampai sedekat itu? Sampai kamu tersenyum-senyum begitu?" bentak Danu sambil menggebrak meja. Piring-piring beradu, menciptakan bunyi nyaring yang memuakan. "Demi Allah, Mas, aku tidak kenal dia."
Aku hanya menjawab pertanyaannya. Arini mulai gemetar. Ia menatap mertuanya, mencari pembelaan, namun yang ia temukan hanyalah seringai tipis di bibir wanita tua itu. Halah, Danu, tadi sore ibu dengar dia bicara di telepon. Katanya, sayang, nanti kita ketemu lagi. Ibu tidak mau menuduh, tapi sebagai ibu, hati saya sakit melihat anak saya kerja banting tulang tapi istrinya malah main gila di rumah sendiri. Bu Lastri menambahi bumbu fitnah dengan sangat lancar, seperti seorang aktor kawakan. Mas, itu fitnah. Bu, kenapa ibu tega bicara begitu? Arini menangis hebat. Ia merasa bumi yang ia pijak seperti runtuh. Danu berdiri, mencengkeram lengan Arini dengan sangat kuat hingga Arini merintih kesakitan. Aku sudah cukup pusing dengan masalah uang. Arini, jangan buat aku tambah gila dengan tingkah murahanmu ini. Sekarang masuk ke kamar. Jangan keluar sebelum aku suruh. Arini diseret dan didorong masuk ke dalam kamar. Pintu dikunci dari luar. Di dalam kegelapan kamar yang sunyi, Arini merosot di balik pintu. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan di tengah dinginnya pengkhianatan orang-orang yang ia anggap keluarga. Ia tidak tahu bahwa di ruang tengah, sebuah transaksi sedang dibicarakan. Sebuah transaksi yang akan mengubah statusnya dari seorang istri menjadi sebuah barang dagangan. Danu, dengar ibu, suara Bu Lastri terdengar lewat celah pintu yang tipis. Ada seorang pengusaha kaya, Pak Baskoro namanya. Dia mencari asisten rumah tangga yang bisa dipercaya, atau lebih dari itu, dia bersedia membayar di muka 100 juta rupiah untuk jaminan. Kalau kamu serahkan Arini padanya, hutangmu lunas, dan kamu bisa bebas dari istri pembawa sial ini. Tapi Bu, itu seperti menjual orang. Suara Danu terdengar ragu, namun ada nada ketertarikan di sana. Bukan menjual, Danu. Ini hanya menukar tanggung jawab. Dia sudah berkhianat, kan? Untuk apa kau pertahankan wanita seperti itu? Pakai uangnya untuk modal usahamu lagi. Pikirkan masa depan kita. Keheningan panjang menyusul setelahnya. Di dalam kamar, Arini menutup telinganya dengan bantal. Ia tidak mau mendengar lebih jauh. Namun setiap kata, 100 juta, dan menukar, terus terngiang seperti lonceng kematian. Ia merasa seperti mawar di belakang rumahnya. Dicabut, diinjak, dan dibuang begitu saja setelah keindahannya dianggap tidak lagi menguntungkan. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan bagaimana mungkin cinta yang dulu begitu manis bisa berubah menjadi racun yang mematikan. Ia teringat saat Danu melamarnya di bawah hujan gerimis, berjanji akan menjadi pelindungnya. Kini, pelindung itu sendirilah yang menjadi badainya. Arini tidak tahu bahwa esok pagi, ia tidak akan bangun sebagai nyonya di rumah ini lagi. Ia akan menjadi pion dalam permainan catur yang jauh lebih besar, di mana dendam akan menjadi bensin yang membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Matahari pagi yang merayap masuk melalui celah ventilasi kamar terasa begitu menyengat, seolah-olah cahaya itu ingin memaksa Arini bangun untuk menghadapi kenyataan yang lebih gelap dari malam paling kelam sekalipun. Arini terbangun dengan mata sembab dan kepala yang berdenyut hebat. Ia masih mengenakan baju yang sama dengan kemarin, baju yang kini kusut seperti sisa-sisa harga dirinya. Suara kunci pintu yang diputar dari luar mengejutkannya. Klek! Pintu terbuka, dan sosok Danu berdiri di sana dengan wajah yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. Bangun. Cepat mandi dan rapikan dirimu. Pakai baju yang paling bagus yang kau punya. Perintah Danu tanpa nada, matanya menatap ke arah lemari, menghindari tatapan Arini. Arini bangkit dengan kaki gemetar. Untuk apa? Mas? Kita mau kemana? Bukankah pagi ini kita harus ke bank untuk mengurus cicilan itu? Danu mendengus sinis. Sebuah tawa kecil yang terdengar hambar keluar dari mulutnya. Cicilan? Masalah itu sudah selesai. Arini, ibu benar, kamu tidak perlu pusing soal uang lagi. Ada seseorang yang akan membantumu, membantu kita. Siapa? Mas? Apa maksudmu? Arini mendekat, mencoba meraih tangan suaminya, namun Danu menepisnya dengan kasar. Jangan banyak tanya. Cepat bersiap. Ibu sudah menyiapkan sarapan mewah di bawah. Makanlah yang banyak, karena mungkin ini terakhir kalinya kau makan di rumah ini untuk waktu yang lama.
Kalimat itu menggantung di udara seperti sembilu yang siap mengiris kulit. Danu segera berlalu, meninggalkan Arini dalam pusaran tanda tanya yang menyesakkan dada. Di lantai bawah, suasana tampak sangat kontras dengan mendungnya hati Arini. Bu Lastri duduk dengan anggun di meja makan, di depannya tersaji berbagai hidangan yang biasanya hanya ada saat hari raya. Senyumnya lebar, tipe senyum predator yang telah berhasil mendapatkan mangsanya. Nah, ini dia menantu kesayangan kita. Sini, Arini, duduk. Makanlah nasi uduk ini, ibu sengaja beli yang paling mahal di depan komplek. Ucap Bu Lastri dengan nada yang begitu manis hingga terasa memuakan. Arini duduk dengan kaku. Bu, Mas Danu bilang kita akan pergi. Sebenarnya ada apa? Dan tadi Mas Danu bilang soal cicilan yang sudah beres. Dari mana uangnya? Bu Lastri meletakkan sendoknya, lalu mencondongkan tubuh ke arah Arini. Kamu tahu kan, Arini, dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Danu sedang terjepit, dan kamu sebagai istri harusnya menjadi pelindung bagi suamimu. Ada seorang kolega Danu, orang terpandang, sangat kaya raya. Dia butuh seseorang untuk mengurus rumah besarnya, dan dia sangat tertarik padamu setelah melihat fotomu, maksud ibu, setelah mendengar tentang kepatuhanmu. Jantung Arini berdegup kencang. Firasat buruk yang ia rasakan semalam mulai menampakkan wujudnya. Mengurus rumah? Maksud ibu, aku akan bekerja sebagai pembantu di sana? Lalu bagaimana dengan rumah tangga kami? Bagaimana dengan Mas Danu? Oh, Arini sayang. Bu Lastri mengelus rambut Arini dengan gerakan yang membuat Arini merinding. Jangan berpikir sempit. Ini hanya sementara. Danu butuh modal, dan orang itu bersedia meminjamkan 100 juta rupiah tanpa bunga. Asalkan kamu bersedia tinggal di sana untuk menjamin komitmen kami. Anggap saja ini pengabdianmu untuk menebus kesalahanmu yang sudah bermain mata dengan pria asing kemarin. 100 juta? Arini menutup mulutnya dengan tangan. Jadi, ibu dan Mas Danu menjualku seharga 100 juta. Tiba-tiba, Danu muncul dari arah ruang tamu. Jaga bicaramu, Arini. Ini bukan menjual, ini adalah jaminan. Kau tahu sendiri betapa susahnya aku mencari uang belakangan ini. Kau ingin kita tidur di kolong jembatan karena rumah ini disita? Lagi pula, pria itu, Pak Baskoro, dia orang baik. Dia tidak akan menyakitimu. Pak Baskoro? Arini teringat pria misterius yang ia temui di taman kemarin. Pria yang kemarin itu? Jadi kalian sudah merencanakan ini? Kalian sengaja menjebakku agar punya alasan untuk menyerahkanku padanya. Bu Lastri tertawa renyah, tawa yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Jebakan apa? Foto itu nyata, Arini. Kamu memang genit. Sekarang daripada kamu genit dengan orang yang tidak jelas, lebih baik kamu berguna untuk keluarga ini. Uangnya sudah masuk rekening Danu tadi subuh. Jadi, suka atau tidak suka, kamu sudah menjadi milik jaminannya. Air mata Arini tumpah, membasahi nasi uduk yang belum sempat ia cicipi. Rasa mual melonjak ke kerongkongannya. Mas, aku ini istrimu, kita menikah di depan penghulu, di depan Tuhan. Bagaimana bisa kau serahkan aku pada laki-laki lain demi uang? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki? Danu mendekat, wajahnya memerah karena malu yang berubah menjadi amarah. Harga diri? Apa gunanya harga diri kalau perut lapar dan penagih hutang datang setiap jam? Kau yang menghancurkan harga diriku dengan ketidakbecusanmu mengurus rumah tangga. Sekarang diam, dan ikuti saja apa kata kami. 1 jam kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah mereka. Arini melihat dari jendela dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti terpidana mati yang sedang menunggu jemputan menuju tiang gantungan. Pak Baskoro turun dari mobil. Kali ini ia mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi. Wajahnya tetap datar, tak terbaca, namun matanya yang tajam langsung mengunci sosok Arini yang berdiri gemetar di balik pintu. Dia sudah siap? Tanya Pak Baskoro singkat saat Danu menyambutnya di teras. Sudah, Pak. Barang-barangnya sudah saya siapkan dalam 1 koper kecil. Arini juga sudah paham tugasnya. Jawab Danu dengan suara yang gemetar, ada sedikit nada ketakutan dalam bicaranya. Bu Lastri keluar sambil membawa koper Arini. Ini Pak koper istrinya, maksud saya Arini. Tolong dijaga baik-baik ya, Pak.
Dia ini rajin, meski agak sedikit keras kepala. Arini diseret keluar oleh Danu. Saat kakinya menyentuh ubin teras, ia mencoba bertahan. "Mas, tolong jangan lakukan ini. Aku mohon. Kita bisa cari jalan lain, aku bisa kerja lebih keras, aku bisa cari pinjaman ke tempat lain." Danu melepaskan pegangan Arini dan mendorongnya ke arah Pak Baskoro. "Cukup, Arini. Pergi sekarang atau aku akan menceraikanmu dengan cara yang paling hina di depan semua orang." Kalimat, "menceraikanmu," itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Arini terpaku. Baginya, perceraian adalah aib yang paling ia takuti sebagai seorang wanita yatim piatu yang tak punya tempat kembali. Namun, di saat yang sama, ia menyadari bahwa tinggal di rumah ini pun sudah tidak ada bedanya dengan berada di neraka. Pak Baskoro memegang lengan Arini dengan lembut namun tegas. "Mari, Arini. Mobilnya sudah menunggu." Arini menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Danu sedang memegang ponselnya, mungkin memeriksa saldo rekeningnya yang kini bertambah 100 juta. Ia melihat Bu Lastri yang melambai dengan wajah kemenangan yang menjijikkan. Hati Arini yang tadinya hancur berkeping-keping, tiba-tiba membeku. Rasa sedih yang mendalam itu perlahan menguap, digantikan oleh sebuah rasa dingin yang asing. Rasa dingin yang mulai membeku menjadi sebuah dendam yang mengkristal. "Kalian akan menyesal," bisik Arini sangat lirih, hampir tidak terdengar. "Kamu bilang sesuatu?" tanya Pak Baskoro saat mereka sudah berada di dalam mobil yang mulai melaju perlahan meninggalkan komplek perumahan itu. Arini menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang membentang luas. "Tidak, Pak. Saya hanya sedang menghafal wajah mereka untuk terakhir kalinya." Pak Baskoro sedikit menarik sudut bibirnya, sebuah senyum tipis yang penuh rahasia. "Bagus. Karena mulai hari ini, Arini yang lemah lembut dan penurut itu harus mati. Di rumah saya, tidak ada tempat untuk wanita yang hanya bisa menangis." Mobil itu terus melaju, membelah kemacetan kota. Arini melihat rumah-rumah yang terlewati, merasa seperti sedang dibawa ke dunia lain. Di dalam mobil yang sunyi itu, hanya terdengar suara napas Arini yang masih sesenggukan dan aroma parfum kayu cendana dari Pak Baskoro yang memenuhi kabin. "Kenapa Bapak melakukan ini?" tanya Arini akhirnya, setelah bermenit-menit hanya ada keheningan. "Kenapa Bapak mau membayar 100 juta untuk wanita seperti saya? Bapak bisa mendapatkan 10 pembantu atau bahkan wanita yang lebih cantik dari saya dengan uang sebanyak itu." Pak Baskoro tidak menoleh. Ia tetap fokus pada jalanan. Karena ada hal-hal di dunia ini yang harganya jauh lebih mahal dari 100 juta. Arini. Kebenaran, misalnya. Dan kesetiaan yang dikhianati. Arini mengerutkan kening. "Saya tidak mengerti." "Kamu akan mengerti pada waktunya. Sekarang, istirahatlah. Perjalanan menuju tempat barumu masih jauh, dan perjuanganmu untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikmu akan sangat melelahkan." Kalimat Pak Baskoro terdengar seperti teka-teki. Arini menyandarkan kepalanya di kaca mobil. Ia melihat bayangannya sendiri di sana. Seorang wanita yang baru saja ditukar dengan uang oleh suaminya sendiri. Namun, di balik mata yang bengkak itu, mulai tumbuh sebuah percik api kecil. Ia teringat bagaimana ibunya dulu selalu berpesan, bahwa mawar memang indah, tapi ia punya duri untuk melindungi dirinya. Selama ini, Arini membiarkan dirinya menjadi mawar yang dicabuti durinya satu persatu oleh Danu dan Bu Lastri. Kini, di bawah atap yang baru nanti, ia berjanji akan membiarkan duri-duri itu tumbuh kembali, lebih tajam dan lebih beracun dari sebelumnya. Ia akan mengikuti permainan ini, ia akan menelan semua hinaan ini, sampai saatnya tiba ia berdiri di atas puing-puing kehancuran orang-orang yang telah memperdagangkan hidupnya. Mobil terus melaju kencang, meninggalkan masa lalu Arini yang berantakan, menuju sebuah mansion megah di pinggiran kota yang tersembunyi di balik pepohonan tinggi. Di sanalah, babak baru kehidupannya dimulai. Bukan sebagai jaminan hutang, melainkan sebagai seorang murid yang akan belajar bagaimana caranya menghancurkan lawan tanpa harus menyentuh kulitnya. Arini tidak lagi menangis. Ia menutup matanya, membiarkan kebenciannya menjadi bahan bakar untuk tetap hidup. Pintu gerbang setinggi 3 meter yang terbuat dari besi tempah hitam itu terbuka perlahan, mengeluarkan derit berat yang seolah-olah menyambut kedatangan seorang ratu yang sedang menyamar menjadi tawanan.
Mobil hitam yang membawa Arini meluncur mulus melewati deretan pohon cemara yang berbaris rapi, seperti prajurit yang sedang berjaga. Di ujung jalan setapak, sebuah mansion megah bergaya kolonial berdiri dengan angkuh. Dindingnya putih bersih, kontras dengan langit yang mulai beranjak siang. Arini meremas ujung bajunya, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia merasa seperti domba yang diantar langsung ke kandang singa, meski singa di sampingnya ini tetap diam 1000 bahasa. "Turunlah, Arini. Kita sudah sampai," suara Pak Baskoro memecah keheningan kabin mobil. Arini melangkah keluar dengan ragu. Sepatunya menyentuh lantai marmer teras yang begitu mengkilap, hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya yang kuyu. Seorang pria tua dengan seragam pelayan menyambut mereka dengan hormat. "Semua sudah siap, Tuan," lapor pria itu. Pak Baskoro mengangguk, lalu menoleh ke arah Arini yang masih mematung di samping mobil. "Masuklah. Kamarmu ada di lantai 2. Biar Biksumi yang mengantarmu. Mandilah, ganti pakaianmu dengan yang sudah disediakan, lalu temui aku di ruang kerja." "Tapi Pak, apa tugas saya di sini?" Suara Arini terdengar rapuh, hampir tertelan angin. "Mas Danu bilang saya harus membayar hutangnya." Pak Baskoro berhenti melangkah. Ia berbalik dan menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilat kemarahan di sana, tapi bukan kepada Arini. "Tugasmu hari ini hanya satu. Berhentilah terlihat seperti korban. Pergilah sekarang." Arini mengikuti langkah Biksumi menaiki tangga melingkar yang megah. Kamar yang ditunjukkan kepadanya lebih luas daripada seluruh rumah Danu. Di atas ranjang besar dengan spray sutra, tergeletak sebuah gaun berwarna biru navy yang elegan dan sebuah kotak kecil. Arini membukanya, isinya adalah sebuah kalung liontin perak dengan ukiran bunga melati yang sangat familiar. Jantung Arini berdegup kencang. Ia memegang liontin itu dengan tangan gemetar. Ini milik ibuku yang hilang 10 tahun lalu," bisiknya nyaris tak terdengar. 2 jam kemudian, dengan langkah yang masih terasa berat, Arini berjalan menuju ruang kerja Pak Baskoro. Ia kini tampak berbeda. Gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya yang biasanya diikat asal kini terurai rapi. Saat ia mengetuk pintu kayu jati yang besar itu, terdengar sahutan dari dalam. "Masuk." Pak Baskoro sedang duduk di balik meja kerja yang dipenuhi tumpukan berkas. Di dinding belakangnya, tergantung sebuah lukisan besar pemandangan desa yang sangat ia kenal. Desa kelahirannya. "Duduk, Arini," ujar Pak Baskoro tanpa mengangkat wajahnya dari kertas. Arini duduk di kursi beludru di depan meja itu. "Pak, dari mana Bapak mendapatkan kalung ini?" "Ini milik ibu saya yang diambil orang saat kami pindah ke kota." Pak Baskoro akhirnya meletakkan penanya. Ia menatap Arini lekat-lekat. "Itu tidak diambil orang, Arini. Ibumu memberikannya padaku sebagai jaminan agar aku bisa pergi ke kota dan mencari kerja. Puluhan tahun lalu ketika aku masih bukan siapa-siapa dan hampir mati kelaparan di jalanan desa. Ibumu adalah orang paling baik yang pernah ku kenal. Dan sekarang, melihat putrinya diperlakukan seperti barang dagangan oleh keluarga suaminya sendiri, itu membuat darahku mendidih." Arini terperangah. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. "Jadi Bapak mengenal ibu? Bapak tahu siapa saya?" "Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun, Arini. Dan betapa terkejutnya aku saat menemukanmu dalam keadaan tertekan oleh ibu mertua ular dan suami yang tidak punya tulang punggung. 100 juta yang kuberikan pada Danu itu bukan harga untuk membelimu, tapi harga untuk membeli kebebasanmu dari mereka. Lalu kenapa Bapak membiarkan mereka memfitnahku? Kenapa Bapak tidak langsung saja membantuku tanpa drama penukaran ini?" tanya Arini dengan nada sedikit menuntut. Pak Baskoro menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Karena jika aku langsung membantumu, kau tidak akan pernah melihat wajah asli mereka yang sebenarnya. Sekarang kau sudah tahu, kan? Suamimu lebih sayang pada uang judinya daripada pada istrimu. Ibu mertuamu lebih peduli pada emas di jarinya daripada pada kehormatan menantunya. Aku butuh kau melihat kenyataan itu sampai ke akar-akarnya, agar saat kau membalas nanti, tanganmu tidak akan gemetar." Arini menunduk, meresapi setiap kata yang diucapkan pria di depannya. Benar, jika Pak Baskoro hanya datang sebagai pahlawan, mungkin ia masih akan merasa bersalah pada Danu. Tapi sekarang,
Rasa bersalah itu telah hangus terbakar oleh kenyataan bahwa suaminya sendiri yang menyerahkannya pada orang asing demi lembaran uang. "Jadi, apa yang Bapak inginkan dari saya sekarang?" tanya Arini dengan suara yang lebih tegas. "Aku ingin kau belajar," jawab Pak Baskoro singkat. "Di laci meja ini, ada salinan sertifikat tanah rumah yang kau tempati bersama Danu. Tahukah kau bahwa tanah itu sebenarnya masih atas nama ayahmu? Ibu mertuamu memalsukan tanda tangan ayahmu saat beliau sakit keras untuk mengalihkan hak milik. Mereka mencuri warisanmu, Arini. Selama ini kau tinggal di rumahmu sendiri sebagai budak bagi orang yang merampokmu." Dunia Arini terasa berputar. Amarah yang tadinya hanya api kecil kini berkobar menjadi kebakaran hebat di dalam dadanya. Mereka melakukan itu? Tapi kata ibu mertua, rumah itu adalah hasil keringat almarhum ayah Mas Danu. Bohong. Ayah Danu hanyalah seorang buruh yang tidak punya apa-apa. Seluruh kekayaan keluarga mereka sekarang dibangun di atas penderitaan keluargamu. Dan puncaknya, mereka menjual pemilik aslinya untuk menutupi hutang judi. Pak Baskoro menyerahkan sebuah map merah. "Di sini ada bukti-bukti otentik. Kau bisa menjebloskan mereka ke penjara sekarang juga jika kau mau." Arini memegang map itu dengan erat. Jemarinya memutih karena tekanan. "Tidak, Pak. Kalau mereka masuk penjara sekarang, itu terlalu mudah bagi mereka. Mereka akan menganggap diri mereka korban." Pak Baskoro tersenyum. Kali ini senyumnya penuh dengan apresiasi. "Lalu apa maumu?" "Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Merasa memiliki segalanya. Lalu dalam sekejap mata menyadari bahwa mereka tidak punya apa-apa. Saya ingin mereka sendiri yang menyerahkan sisa harga diri mereka di kaki saya," ucap Arini dengan mata yang berkilat tajam. "Bagus. Itu jawaban yang kutunggu." Pak Baskoro berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. "Mulai besok, pengacaraku dan para ahli bisnisku akan melatihmu. Kau akan belajar cara membaca laporan keuangan, cara menguasai aset, dan cara bermain cantik di lantai bursa. Kau akan kembali ke hadapan mereka bukan sebagai Arini yang malang, tapi sebagai wanita yang memegang leher mereka." "Tapi bagaimana dengan Danu? Dia pasti akan mencari tahu siapa bapak sebenarnya," ujar Arini ragu. Pak Baskoro terkekeh sinis. "Danu? Dia terlalu sibuk merayakan uang 100 juta itu. Dia pikir dia menang. Biarkan dia bersenang-senang sebentar lagi. Biarkan dia menghabiskan uang itu. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur dia saat jatuh nanti." Malam itu, Arini berdiri di balkon kamarnya. Ia menatap bulan yang bersinar terang, seolah-olah bulan itu sedang menertawakan kebodohan Danu dan Bu Lastri. Ia menyentuh liontin melati di lehernya, merasakan dinginnya perak yang menenangkan. "Ibu, maafkan aku jika selama ini aku terlalu lemah," bisiknya pada angin malam. "Tapi mulai hari ini, tidak akan ada lagi air mata untuk mereka. Hanya ada perhitungan yang harus diselesaikan." Di tempat lain, di rumah kecil yang penuh kenangan pahit itu, Danu dan Bu Lastri sedang tertawa terbahak-bahak sambil memesan makanan mewah lewat aplikasi daring. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa yang mereka keluarkan adalah sebuah hutang yang harus mereka bayar dengan air mata darah di kemudian hari. Mereka tidak tahu bahwa barang yang mereka tukar dengan uang 100 juta itu kini sedang bertransformasi menjadi badai yang siap meratakan istana pasir mereka. Arini menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kemenangan yang mulai tercium samar. Ia tahu perjalanannya masih panjang, dan ia harus tetap berperan sebagai wanita simpanan di mata warga kampung agar rencana ini berjalan sempurna. Biarlah dunia mencacinya sekarang, karena ia tahu, pada akhirnya, ia yang akan tertawa paling keras di atas panggung yang ia bangun sendiri. Fajar di kediaman Pak Baskoro tidak pernah diawali dengan suara cacian seperti di rumah Danu. Di sini, pagi adalah simfoni kedisiplinan. Arini terbangun saat embun masih betah memeluk dedaunan. Tok, tok, tok. Pintu kamar terbuka perlahan. Bik Sumi masuk membawa segelas jamu pahit dan air putih. "Non Arini, Tuan Baskoro sudah menunggu di perpustakaan. Beliau bilang, hari ini adalah hari pertama Non belajar bagaimana caranya menggigit tanpa suara." Arini tersenyum tipis, meminum jamu itu tanpa mengernyit sedikit pun.
Kepahitan cairan itu belum ada apa-apanya dibanding empedu pengkhianatan Danu. Terima kasih, Big. Saya segera turun. Di perpustakaan yang dindingnya dipenuhi ribuan buku, Pak Baskoro duduk bersama seorang pria berkacamata yang tampak dingin. Arini, perkenalkan, ini Pak Sidik. Dia pengacara terbaikku. Dia yang akan membantumu membedah bangkai kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh mertuamu, ucap Pak Baskoro sambil menyesap tehnya. Pak Sidik meletakkan sebuah map transparan di depan Arini. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, Bu Arini. Rumah yang sekarang ditempati Danu dan Bu Lastri. Secara administratif, sertifikatnya memang atas nama Bu Lastri. Namun, setelah kami telusuri di arsip negara, proses balik nama itu terjadi tepat 1 minggu setelah ayah Anda meninggal dunia. Ada tanda tangan saksi yang palsu, dan sidik jari yang dipaksakan. Ini adalah tindak pidana murni. Arini menyentuh berkas itu, merasakan dinginnya kertas yang menjadi bukti betapa busuknya orang-orang yang pernah ia layani. Jadi, selama ini aku membersihkan lantai rumah yang sebenarnya milikku sendiri, tapi aku diperlakukan seperti pengemis di sana. Tepat, jawab Pak Sidik datar. Bukan hanya itu. Tabungan almarhum ayah Anda sebesar 200 juta yang katanya hilang karena biaya pengobatan, sebenarnya mengalir ke rekening pribadi Bu Lastri untuk membeli perhiasan yang sering dia pamerkan padamu. Gigi Arini beradu. Lalu, apa langkah pertama kita, Pak? Pak Baskoro menyahut, jangan terburu-buru menyeret mereka ke polisi. Itu terlalu membosankan. Kita akan membuat mereka merasa sangat kaya, sangat sukses, sampai mereka lupa diri. Dan di saat mereka berada di puncak keangkuhan, kita akan tarik alasnya hingga mereka jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Sekarang, belajarlah cara menjadi investor misterius. Sementara itu, di rumah Danu, suasana justru terlihat seperti pesta yang tak kunjung usai. Uang 100 juta dari Pak Baskoro terasa seperti gunung emas yang tak akan habis. Danu membeli sebuah motor sport baru yang knalpotnya bising. Sengaja mondar-mandir di depan tetangga seolah ingin menunjukkan bahwa kepergian Arini membawa keberuntungan besar. Lihat itu, Bu, tetangga-tetangga pada melirik. Mereka pasti iri melihat kita sekarang punya uang banyak. Seru Danu sambil memoles tangki motornya di teras. Bu Lastri keluar dengan kalung emas baru yang melingkar di lehernya yang bergelambir. Iya, Danu. Benarkan kata ibu? Arini itu memang pembawa sial. Begitu dia pergi, rezeki kita lancar. Dia itu cuma benalu. Sekarang kita bisa makan enak tiap hari. Namun, di tengah tawa mereka, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar. Seorang pria berseragam ekspedisi turun, membawa sebuah amplop besar berwarna emas. Permisi, rumah Bapak Danu? Danu mendekat dengan sombong. Iya, saya sendiri. Ada apa? Mau kirim hadiah? Ini undangan eksklusif, Pak, dari sebuah perusahaan properti baru bernama Dewi Melati Global. Mereka sedang mencari mitra lokal untuk pembangunan mal di kawasan ini. Karena rumah Bapak berada di lokasi strategis, mereka ingin menawarkan kerjasama investasi. Mata Bu Lastri berbinar mendengar kata investasi. Mal? Di sini? Berarti harga rumah kita bisa naik berlipat-lipat dong, Danu. Danu membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat brosur mewah dengan desain yang memukau. Bu, lihat. Mereka menawarkan pembagian keuntungan 30% bagi pemilik lahan yang bersedia ikut menanam modal awal untuk pembebasan tanah di sekitarnya. Ini kesempatan kita jadi miliarder sungguhan. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, di dalam sebuah mobil dengan kaca gelap, Arini memperhatikan mereka melalui teropong. Ia melihat bagaimana keserakahan mulai membakar mata suami dan mertuanya. Mereka sudah memakan umpannya. Pak, ucap Arini melalui ponsel kepada Pak Baskoro. Bagus, jawab Pak Baskoro di seberang telepon. Sekarang, masuklah ke tahap kedua. Buat mereka merasa bahwa 100 juta yang mereka pegang itu tidak ada artinya dibanding miliaran yang akan mereka dapatkan. Beberapa hari kemudian, Danu dan Bu Lastri diundang untuk bertemu dengan perwakilan Dewi Melati Global di sebuah hotel bintang 5. Danu mengenakan jas satu-satunya yang ia miliki,
sementara Bu Lastri memakai semua perhiasan yang ia punya hingga jarinya tampak penuh dan sesak. Di dalam restoran hotel yang sunyi, mereka disambut oleh seorang wanita yang mengenakan cadar modis dan kacamata hitam besar. Suaranya terdengar sangat anggun, meski Arini harus berusaha keras menahan getaran benci di tenggorokannya. Ya, wanita itu adalah Arini. Selamat siang, Pak Danu, Ibu Lastri. Saya adalah manajer investasi untuk proyek ini, ucap Arini dengan suara yang diubah sedikit lebih berat. Selamat siang, Bu. Aduh, maaf, siapa namanya tadi? Tanya Bu Lastri sambil mencoba bersikap sok tahu tentang menu makanan yang ada di meja. Panggil saja saya Ibu Rani, jawab Arini tenang. Kami sudah memantau lahan Anda. Lokasinya sempurna untuk akses pintu masuk mal. Kami bersedia membayar kompensasi awal, tapi perusahaan kami punya kebijakan. Kami hanya bekerja sama dengan orang yang memiliki modal kuat agar proyek ini tidak mangkrak di tengah jalan. Danu mengangguk-angguk seperti ayam yang sedang mematuk beras. Tentu, kami punya modal. Berapa yang dibutuhkan? Untuk tahap awal pembebasan lahan tetangga di samping kiri dan kanan Anda, kami butuh dana talangan sekitar 200 juta. Jika Anda menyetor itu sekarang, dalam 3 bulan, saat pembangunan dimulai, Anda akan menerima bagi hasil sebesar 1 miliar rupiah. Bu Lastri dan Danu saling pandang. 1 miliar? Itu 10 kali lipat dari uang yang mereka dapatkan dari menjual Arini. Namun, masalahnya, uang mereka kini tinggal sekitar 80 juta karena sudah dipakai foya-foya. 200 juta ya, Bu? Danu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bisa tidak kalau kami cicil? Arini, di balik kacamatanya, tersenyum dingin. Maaf, Pak Danu, banyak pemilik lahan lain yang mengantre. Jika Bapak tidak sanggup, mungkin kami akan mencari lokasi lain. Padahal, lahan Bapak adalah yang paling utama. Jangan cari tempat lain. Potong Bu Lastri cepat. Kami sanggup. Beri kami waktu 3 hari untuk mengumpulkan sisa uangnya. Baiklah, saya tunggu di kantor 3 hari lagi. Jika tidak, penawaran ini hangus, ucap Arini sambil berdiri, meninggalkan mereka yang kini dilanda kepanikan sekaligus nafsu serakah yang meluap-luap. Sepulangnya dari hotel, rumah yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi ruang perdebatan. Danu, kita harus dapat uang itu. 1 miliar, Danu. Kita bisa beli rumah di kota, bisa beli mobil mewah, teriak Bu Lastri. Tapi dari mana uangnya? Bu, 100 juta saja sudah hampir habis. Danu membanting bantal sofa. Bu Lastri terdiam sejenak, matanya menatap sekeliling rumah. Rumah ini, Danu, kita jaminkan rumah ini ke rentenir atau bank gelap. Ibu tahu tempat yang bisa kasih uang cepat tanpa banyak tanya. Tapi Bu, kalau kita tidak bisa bayar bagaimana? Bodoh. Kan tadi Ibu Rani bilang, 3 bulan lagi kita dapat 1 miliar. Begitu uang itu cair, kita tebus rumah ini, lalu kita jual ke perusahaan mal itu dengan harga tinggi. Kita untung berkali-kali lipat. Danu terhasut. Logikanya yang memang sudah tumpul sejak awal kini benar-benar patah. Benar juga, Bu. Arini saja laku 100 juta, apalagi rumah ini. Oke, kita lakukan. Mereka tidak tahu bahwa rentenir yang mereka tuju adalah kaki tangan Pak Baskoro. Mereka tidak sadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju lubang kubur yang telah digali Arini dengan sangat rapi. Di kediaman Pak Baskoro, Arini melepaskan kacamata dan cadarnya. Ia menghela napas panjang. Mereka akan menjaminkan rumah itu, Pak. Rumah yang sebenarnya milik ayahku, akan mereka jaminkan untuk hutang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar. Pak Baskoro menepuk bahu Arini. Itulah yang dinamakan keadilan puitis. Arini, mereka mencoba menggunakan hartamu untuk menghancurkanmu, tapi pada akhirnya, harta itulah yang akan menjerat leher mereka sendiri. Bagaimana perasaanmu? Arini menatap ke arah luar jendela, ke arah langit malam yang mulai berbintang. Rasanya, aku mulai merasa hidup kembali. Pak, tapi ini baru permulaan. Aku ingin melihat momen di mana mereka sadar bahwa orang yang mereka anggap sampah itulah yang kini memegang remote kontrol kehidupan mereka. Malam di kediaman Pak Baskoro terasa begitu tenang. Namun bagi Arini,
Ketenangan itu adalah sunyi yang ada di dalam mata badai. Di tangannya kini tergenggam sebuah laporan dari informan Pak Baskoro. Danu dan Bu Lastri telah resmi menjaminkan sertifikat rumah itu kepada lembaga keuangan ilegal yang sebenarnya dikendalikan oleh jaringan Pak Baskoro. Uang 200 juta telah berpindah tangan ke rekening investasi bodong yang Arini kelola. Mereka kini benar-benar telanjang tanpa perlindungan, meski mereka merasa sedang mengenakan jubah emas. Non Arini, ini laporan mutasi rekeningnya. Mereka benar-benar menguras sisa uang di tabungan dan ditambah uang pinjaman itu untuk menyetor pada Anda, ucap Pak Sidik sambil meletakkan tablet di meja perpustakaan. Arini menyesap teh melatinya perlahan. Aroma bunga itu mengingatkannya pada masa kecil saat ayahnya masih ada. Mereka sangat rakus, Pak Sidik. Orang yang rakus biasanya buta. Mereka tidak akan melihat lubang di depan kaki mereka jika di ujung jalan ada kilauan permata palsu. Pak Baskoro yang sedari tadi berdiri membelakangi mereka sambil menatap lukisan, berbalik. Umpan sudah ditelan sepenuhnya. Sekarang, buat mereka merasa gelisah. Jangan biarkan mereka terlalu tenang. Keserakahan harus dibumbui dengan sedikit rasa takut agar mereka melakukan kesalahan yang lebih besar. Keesokan harinya, Arini kembali mengenakan perannya sebagai Ibu Rani. Ia mengatur pertemuan singkat di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Danu dan Bu Lastri datang dengan wajah yang berseri-seri, meski di balik mata Danu mulai tampak gurat kelelahan karena dikejar bunga harian dari pinjaman ilegal tersebut. Selamat siang, Bu Rani. Bagaimana? Apakah progres pembebasan lahannya sudah selesai? Tanya Danu dengan suara yang sengaja dikencangkan agar pengunjung lain mendengar bahwa dia sedang berurusan dengan proyek besar. Arini memperbaiki letak kacamata hitamnya. Ada sedikit kendala, Pak Danu. Pemilik lahan di sebelah kanan Bapak, Pak Mulyo, tiba-tiba menaikkan harga. Dia tahu proyek mal ini akan besar. Perusahaan kami butuh tambahan dana, pengikat, sebesar 50 juta lagi agar dia tidak menjualnya ke pihak lain. Jika dia menjual ke pihak lain, proyek pintu masuk mal di depan rumah Bapak bisa dibatalkan. Wajah Bu Lastri yang tadinya penuh bedak tebal tiba-tiba memucat. Apa? 50 juta lagi? Tapi Bu Rani, uang kami sudah habis masuk ke setoran kemarin. Kami bahkan sudah menjaminkan, maksud saya, kami sudah mengusahakan segalanya. Arini menyandarkan punggungnya ke kursi kayu kafe. Sayang sekali. Padahal investor dari Singapura baru saja menanyakan kelengkapan lahan blok ini. Jika dalam 3 hari dana pengikat itu tidak ada, saya terpaksa mengalihkan proyek pintu utama ke blok sebelah. Rumah Bapak hanya akan menjadi area pembuangan sampah atau parkir belakang. Nilainya tentu akan jatuh drastis. Area pembuangan sampah. Danu nyaris tersedak ludahnya sendiri. Tidak bisa begitu, Bu. Kami sudah investasi besar di sini. Bisnis memang kejam, Pak Danu, ucap Arini dingin, menikmati ketakutan yang mulai menjalar di wajah suaminya. Hanya orang-orang dengan nyali besar dan modal kuat yang bisa bertahan. Saya beri waktu 2 hari. Jika tidak, anggap saja kerja sama kita selesai, dan uang setoran awal Anda akan hangus sebagai biaya administrasi pembatalan. Setelah Arini pergi, suasana di meja itu berubah menjadi mencekam. Bu Lastri meremas tas tangannya. Danu, kita harus cari 50 juta itu. Ibu tidak mau rumah kita jadi tempat pembuangan sampah. Malunya mau ditaruh di mana? Cari di mana lagi, Bu? Semua sudah kita kerahkan. Motor baru Danu saja kalau dijual sekarang harganya jatuh. Danu mulai panik. Keringat membasahi dahi dan kerah kemejanya. Perhiasan ibu. Kita jual semua perhiasan ibu. Dan kau, Danu, bukankah kau punya teman-teman di tempat judi itu? Pinjam dulu pada mereka. Katakan kita akan bayar 10 kali lipat bulan depan. Bu Lastri memberikan usul gila yang sebenarnya adalah jerat leher bagi putranya sendiri. Sementara itu, Arini kembali ke Menshan. Ia melepaskan atribut penyamarannya dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, namun ada juga rasa miris melihat betapa mudahnya mereka dihancurkan oleh bayangan harta yang bahkan belum nyata. Pak Baskoro, mereka akan mulai menjual barang-barang mereka, lapor Arini. Itu bagus. Biarkan mereka kehilangan satu persatu kenyamanan mereka. Dan besok, aku ingin kau mengirimkan seseorang ke rumah mereka.
Bukan sebagai investor, tapi sebagai penagih dari pihak bank yang asli, ujar Pak Baskoro sambil memberikan sebuah berkas baru. Beri mereka kejutan bahwa sertifikat yang mereka jaminkan itu sekarang sedang dalam proses lelang, karena mereka dianggap gagal bayar bunga pertama. Bukannya ini terlalu cepat, Pak? Tanya Arini. Pak Baskoro menggeleng. Tidak. Dalam perang, kecepatan adalah segalanya. Jangan beri mereka waktu untuk berpikir logis. Buat mereka merasa dunia ini runtuh dalam satu malam. Sore harinya, sebuah mobil dinas dengan stiker bertuliskan, penyitaan aset, berhenti di depan rumah Danu. Seorang pria berseragam tegas turun membawa papan segel. Warga kampung mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Ada apa ini? Ada apa ini? Teriak Bu Lastri keluar dari rumah dengan daster yang tersingkap berantakan. Maaf, Ibu Lastri. Kami dari pihak pemberi pinjaman. Berdasarkan klausul darurat yang Anda tanda tangani, karena tidak ada pembayaran bunga di minggu pertama, maka aset ini masuk dalam status pengawasan ketat. Jika dalam 48 jam tidak ada pelunasan, rumah ini akan kami pasangi plang dalam pengawasan pihak bank. Jelas petugas itu yang sebenarnya adalah orang suruhan Pak Sidik. 2 hari? Mana bisa begitu? Danu berteriak dari ambang pintu. Kami sedang ada proyek mal. Kalian tidak tahu siapa kami. Kami tidak urusan dengan proyek mal, Pak. Kami hanya urusan dengan hitam di atas putih. Permisi, petugas itu pergi meninggalkan Danu dan Bu Lastri yang kini menjadi tontonan warga. Bu Lastri, katanya mau jadi kaya raya? Kok malah didatangi petugas Sita? Sindir salah satu tetangga, Bu RT, yang selama ini sering dipameri emas oleh Bu Lastri. Diam kamu. Ini cuma salah paham. Besok juga beres. Bentak Bu Lastri, meski tangannya gemetar hebat. Di dalam rumah, Danu terduduk lemas di lantai. Bu, kita harus telepon Arini. Gumamnya tiba-tiba. Bu Lastri menoleh tajam. Untuk apa menelepon perempuan itu? Dia sudah dijual. Dia milik Pak Baskoro sekarang. Mungkin dia bisa minta uang pada Pak Baskoro. Dia kan cantik, pasti Pak Baskoro suka padanya. Suruh dia merayu pria tua itu agar mau kasih kita 50 juta lagi. Danu mengeluarkan ide yang sangat menjijikan, menunjukkan betapa rendahnya moral pria yang pernah Arini cintai itu. Bu Lastri terdiam, matanya berkilat setuju. Benar juga, dia itu kan istri. Harusnya tetap berbakti pada suaminya dan mertuanya. Cepat, cari nomor teleponnya atau cari tahu di mana rumah Pak Baskoro itu. Mereka tidak tahu bahwa Arini sedang mendengarkan pembicaraan mereka melalui alat penyadap kecil yang dipasang oleh informan di ruang tamu mereka. Arini yang sedang duduk di balkon Menshan bersama Pak Baskoro hanya bisa tersenyum getir. Dengar itu, Pak, bahkan setelah mereka menjualku, mereka masih berpikir untuk memeras sisa-sisa diriku untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri, ucap Arini. Suaranya dingin, namun ada setitik luka yang tak bisa ia sembunyikan. Pak Baskoro meletakkan tangannya di atas tangan Arini. Manusia yang sudah kehilangan nurani hanya akan melihat orang lain sebagai alat. Arini, jangan pernah goyah. Besok, biarkan mereka mencarimu. Biarkan mereka datang ke sini dan melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang sekarang berada di atas. Saya siap, Pak. Saya ingin menyambut mereka dengan pelayanan terbaik yang pernah saya berikan, jawab Arini. Ia berdiri, menatap jalan setapak Menshan yang gelap. Di dalam benaknya, ia sudah menyusun kata-kata yang akan ia lontarkan saat Danu berlutut memohon di kakinya. Malam itu, Danu mencoba menghubungi nomor lama Arini, namun tidak aktif. Ia frustrasi, menendang kursi plastik di terasnya sampai patah. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap di dalam botol yang tutupnya mulai rapat. Ia tidak sadar bahwa di ujung jalan, sebuah mobil hitam terus memantau setiap gerak-geriknya. Pagi di pinggiran kota itu terasa mencekam bagi Danu. Udara yang biasanya segar kini terasa seperti debu yang menyesakkan paru-parunya. Setelah seharian mencari informasi dan mengeluarkan sisa-sisa uang terakhirnya untuk menyuap seorang sopir di kantor ekspedisi, ia akhirnya mendapatkan apa yang ia cari. Sebuah alamat di kawasan elit perbukitan yang bahkan nama jalannya saja tidak pernah berani Danu seberangi. Dengan motor sport yang baru saja ia jual dengan harga rugi,
Karena rasa panik yang memburu, Danu nekat menyewa sebuah taksi butut menuju ke sana. Bu Lastri ikut duduk di sampingnya, wajahnya yang penuh keriput ditutupi bedak yang kini luntur oleh keringat ketakutan. "Kamu yakin ini rumahnya, Danu? Besar sekali, ini sih bukan rumah, ini istana." Bisik Bu Lastri saat taksi mereka berhenti di depan gerbang besi hitam yang sangat ia kenali dari cerita-cerita tentang orang paling kaya di kota itu. "Yakin, Bu?" Supir ekspedisi itu bilang Arini dibawa ke sini. "Pak Baskoro itu bukan orang sembarangan," jawab Danu sambil merapikan kemejanya yang lecek. Ia mencoba membangun kembali sisa-sisa keberaniannya. Di otaknya, hanya ada satu rencana. Membujuk Arini agar mau memberikan uang tambahan untuk menyelamatkan rumah mereka. Baginya, Arini masihlah Arini yang dulu. Wanita yang akan luluh jika ia mengeluarkan kata-kata manis atau sekadar air mata buaya. Danu menekan bel di gerbang. Tak lama kemudian, suara bariton terdengar melalui interkom. "Siapa?" Saya Danu. Suami, saya kerabatnya Arini. Saya ingin bertemu Pak Baskoro dan Arini. Ini sangat mendesak," seru Danu dengan suara yang dipaksakan tegas. Gerbang terbuka perlahan, memberikan jalan bagi mereka untuk masuk. Saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang diapi taman mawar yang sedang mekar, Bu Lastri tak henti-hentinya berdecak kagum sekaligus iri. "Lihat itu, Danu. Arini pasti hidup enak di sini. Dasar perempuan tidak tahu diri, dia bersenang-senang di sini sementara kita dikejar penagih hutang." "Sabar, Bu. Jangan emosi dulu. Kita butuh uangnya," bisik Danu mengingatkan. Mereka sampai di teras megah. Namun, bukan Pak Baskoro yang menyambut mereka, melainkan Pak Sidik, pengacara yang sudah siap dengan tumpukan berkas di tangannya. "Pak Danu dan Ibu Lastri, silakan masuk. Tuan dan Nyonya sudah menunggu di dalam." "Nyonya?" gumam Bu Lastri heran. Maksudnya istrinya Pak Baskoro sudah pulang. Pak Sidik hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia menuntun mereka ke sebuah ruang tamu luas yang didominasi warna emas dan putih. Di sana, di atas sofa bludru yang harganya mungkin setara dengan rumah mereka, duduklah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna merah darah yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan mutiara, dan di lehernya melingkar liontin melati perak yang berkilau. Danu terpaku di ambang pintu. "Arini." Wanita itu perlahan meletakkan cangkir tehnya. Ia mendongak, menatap Danu dan Bu Lastri dengan pandangan yang begitu dingin, sedingin es kutub yang tak tersentuh matahari. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Tidak ada lagi kelembutan yang dulu selalu ia berikan setiap kali Danu pulang kerja. "Selamat pagi, Mas Danu. Ibu mertua. Apa kabar?" Suara Arini terdengar begitu tenang, namun berwibawa. Bu Lastri langsung menghambur masuk, mencoba mendekati Arini. "Arini, ya ampun, kamu cantik sekali sekarang. Syukurlah kamu betah di sini. Kamu tahu tidak, kami sedang kesusahan di rumah. Kamu harus bantu kami." Arini mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar Bu Lastri tidak mendekat. "Jangan terlalu dekat, Bu. Gaun ini sangat mahal, saya tidak ingin terkena debu jalanan." Langkah Bu Lastri terhenti. Wajahnya memerah karena terhina. "Apa kamu bilang? Debu jalanan? Aku ini mertuamu, Arini." "Mantan mertua? Maksud ibu?" Arini tersenyum tipis. "Bukankah Mas Danu sudah menjualku seharga 100 juta? Secara teknis, ikatan itu sudah putus saat uang itu masuk rekening Mas Danu." Danu melangkah maju, mencoba menggunakan taktik lamanya. "Arini, tolonglah. Mas minta maaf soal kejadian kemarin. Mas hilaf, Mas terdesak hutang. Tapi Mas masih mencintaimu. Lihat, rumah kita mau disita, Arini. Kamu kan sekarang sudah jadi orang kepercayaan Pak Baskoro, pasti punya uang banyak. Beri Mas 50 juta saja untuk bayar bunga bank, nanti Mas akan jemput kamu lagi." Arini tertawa, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Danu. "Menjemputku? Kemana? Ke rumah yang sebenarnya milik ayahku yang kalian curi?" Jantung Danu seolah berhenti berdetak. Bu Lastri juga tampak terperanjat. Matanya liar mencari celah untuk menghindar. "Apa maksudmu?"
Arini, jangan bicara sembarangan. Arini berdiri, ia berjalan perlahan mendekati mereka. Setiap ketukan hak sepatunya di atas marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan Danu. Aku sudah tahu semuanya. Tentang pemalsuan sertifikat, tentang uang tabungan ayah yang ibu pakai untuk beli perhiasan, dan tentang rencana kalian yang menjebakku dengan foto palsu itu agar bisa menukarku dengan uang 100 juta. Itu semua tidak benar, teriak Bu Lastri histeris. Benarkah? Pak Baskoro tiba-tiba muncul dari balik pilar besar, berdiri di samping Arini dengan aura yang sangat mengintimidasi. Pak Sidik, tolong tunjukkan hasil lab forensik tentang tanda tangan di sertifikat itu kepada mereka. Pak Sidik menyerahkan beberapa lembar kertas. Di sini tertulis jelas bahwa tanda tangan almarhum Bapak Arini adalah hasil jiplakan. Dan kami juga sudah memegang bukti rekaman percakapan Anda dengan agen judi online, Pak Danu, yang menyebutkan bahwa Anda akan menjadikan istri Anda sebagai jaminan. Danu jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya lemas. Arini, Mas mohon. Mas hilaf. Hilaf itu satu kali, Mas. Tapi berkali-kali menindasku, memfitnahku, dan akhirnya menjualku, itu namanya jahat. Ucap Arini dengan suara yang bergetar karena emosi yang ia tahan. Tahukah kalian siapa yang kalian temui di kafe kemarin? Ibu Rani, yang kalian puja-puja itu adalah aku. Bu Lastri ternganga. Jadi, investasi mal itu palsu, potong Arini tajam. Uang 200 juta yang kalian setor itu sekarang sudah masuk ke yayasan panti asuhanku. Uang itu kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada, bukan untuk membiayai kemalasan kalian. Bu Lastri mulai menangis kencang, kali ini tangisan asli karena takut kehilangan harta. Arini, jangan begitu. Kami ini keluargamu. Kamu tega melihat kami jadi gelandangan? Arini berlutut di depan Bu Lastri, menatap mata wanita tua itu dengan jarak hanya beberapa senti. Tega? Ibu bertanya soal tega? Bagaimana dengan saat ibu meludahi kopiku setiap pagi? Bagaimana saat ibu memfitnahku selingkuh padahal aku berjuang menghemat uang belanja? Bagaimana saat ibu tertawa saat aku diseret masuk ke mobil Pak Baskoro? Arini berdiri kembali, menghapus setitik debu hayalan di gaunnya. Aku tidak akan memenjarakan kalian sekarang. Itu terlalu cepat. Aku ingin kalian pulang ke rumah itu, dan nikmatilah 2 hari terakhir kalian di sana. Setelah itu, petugas sita yang asli akan datang, dan kalian benar-benar tidak akan punya apa-apa. Arini, Mas mohon, jangan lakukan ini. Danu mencoba memeluk kaki Arini, namun Pak Baskoro segera memberi isyarat pada petugas keamanan untuk menyeret mereka keluar. Bawa mereka pergi. Mereka mengotori udara di rumah ini, perintah Pak Baskoro dingin. Danu dan Bu Lastri diseret paksa keluar dari Menshan. Suara teriakan dan tangisan mereka perlahan menjauh, berganti dengan keheningan yang melegakan. Arini menarik napas panjang, bahunya yang tadinya tegang kini mulai rileks. Ia merasa seolah-olah sebuah beban raksasa baru saja diangkat dari punggungnya. Pak Baskoro menatapnya dengan bangga. Kau melakukannya dengan sangat baik, Arini. Kau tidak goyah meski mereka mengemis. Hati saya sudah mati untuk mereka, Pak, jawab Arini lirih. Tapi kenapa rasanya masih ada yang mengganjal? Itu karena ceritanya belum selesai. Melihat mereka kalah adalah satu hal, tapi melihat mereka sadar akan kehinaan mereka adalah hal lain. Besok, saat rumah itu benar-benar dikosongkan, kau harus ada di sana. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik sah yang mengusir penyusup. Arini mengangguk. Ia tahu, babak terakhir dari pembalasan ini akan segera tiba. Ia tidak lagi merasa seperti mawar yang meranggas, melainkan mawar yang durinya telah dipenuhi racun untuk mereka yang mencoba memetiknya secara paksa. Malam itu, di rumah Danu, suasana berubah menjadi neraka. Danu dan Bu Lastri saling menyalahkan. Ini semua salah ibu. Ibu yang suruh jual Arini, teriak Danu sambil membanting barang-barang. Apa kau bilang? Kau sendiri yang rakus judi. Kau yang menandatangani surat-surat itu, balas Bu Lastri sambil menjambak rambutnya sendiri. Mereka terjaga sepanjang malam, menatap kegelapan, menyadari bahwa fajar yang akan datang adalah fajar yang akan merenggut semua kebohongan yang selama ini mereka banggakan. Sementara di Menshan,
Arini tidur dengan sangat nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, bermimpi tentang sebuah taman melati yang luas, di mana tidak ada lagi duri yang menyakiti kakinya. Pagi itu, suasana di gang sempit tempat rumah Danu berdiri terasa berbeda. Matahari yang biasanya terasa hangat, kini seolah memancarkan cahaya yang menguliti setiap sudut kemunafikan yang tersisa. Warga kampung sudah berkumpul di depan pagar, berbisik-bisik seperti lebah yang kehilangan ratunya. Di depan rumah itu, sebuah truk besar sudah terparkir, siap mengangkut segala bentuk keserakahan yang pernah bernaung di sana. Danu keluar dari pintu depan dengan rambut berantakan dan mata yang merah, karena tidak tidur semalaman. Ia memegang sebuah tas plastik berisi beberapa helai baju. Di belakangnya, Bu Lastri tampak lunglai, memeluk sebuah kotak perhiasan yang isinya kini hanya tinggal imitasi karena perhiasan aslinya sudah ludes dijual untuk menutupi hutang bunga yang tak kunjung padam. "Ibu, ayo cepat. Sebelum petugas itu datang lagi dan mempermalukan kita di depan semua orang," bisik Danu dengan suara parau. "Mau kemana kita, Danu? Kemana?" Tangis Bu Lastri pecah. "Ini rumah kita. Ibu tidak mau pergi." Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah yang halus memecah kebisingan gang tersebut. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan truk pengangkut. Pintu terbuka, dan seorang pria berseragam turun untuk membukakan pintu bagi penumpangnya. Arini melangkah keluar dengan keanggunan yang menyesakkan napas. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang dimasukkan ke dalam celana bahan berwarna krem, tampak sangat profesional namun mematikan. "Selamat pagi, warga sekalian," sapa Arini dengan suara yang lantang dan jernih. "Mohon maaf jika pagi ini sedikit bising. Saya hanya sedang mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya." Danu terpaku di anak tangga teras. "Arini, untuk apa kamu kesini lagi? Kamu mau menonton kami menderita?" Arini berjalan mendekat, melewati pagar yang catnya mulai mengelupas, pagar yang dulu ia ket sendiri dengan tangan yang kini halus terawat. "Menonton? Tidak, Mas. Aku kesini untuk mengawasinya secara langsung. Pak Sidik, silakan bacakan suratnya." Pak Sidik melangkah maju, membuka sebuah map kulit. Berdasarkan putusan pengadilan kilat atas pembuktian pemalsuan dokumen warisan, rumah ini secara sah kembali ke tangan ahli waris tunggal Bapak almarhum Broto, yaitu Nyonya Arini. Saudara Danu dan Ibu Lastri diberikan waktu 10 menit untuk meninggalkan area ini, tanpa membawa aset rumah tangga yang dibeli menggunakan uang tabungan almarhum Bapak Broto. "Apa? Tidak bisa." Bu Lastri menjerit, mencoba menerjang Arini. "Ini rumahku. Aku yang mengurus suamimu dulu." Arini menatap mertuanya dengan tatapan yang tajam seperti mata elang. "Ibu mengurus ayahku? Atau ibu mempercepat kepergiannya dengan terus-menerus menagih hutang fiktif saat beliau sedang kritis? Aku punya catatan medis dan pengakuan dari perawat lama ayah, Bu. Jangan paksa aku untuk menyeret kasus ini ke ranah pembunuhan berencana." Kata-kata Arini seperti petir yang menyambar tepat di jantung Bu Lastri. Wanita tua itu langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. "Arini, Mas mohon setidaknya beri kami waktu seminggu untuk cari kontrakan." Danu mencoba berlutut, memegang ujung sepatu Arini yang mengkilap. Arini menarik kakinya perlahan, seolah takut terkena noda. "Waktu seminggu? Mas, ingatkah saat Mas menyeret koperku ke depan pintu dan memberiku waktu kurang dari 5 menit untuk masuk ke mobil Pak Baskoro? Mas ingat saat ibu meludahi lantai yang sedang kubersihkan? Aku sedang mengembalikan pelayanan yang kalian berikan padaku. 10 menit. Jika tidak, Pak RT dan petugas kepolisian di ujung jalan sana yang akan bertindak." Warga yang menonton mulai bersorak pelan. "Rasain, makanya jadi orang jangan sombong," teriak Bu RT dari balik pagar. "Punya emas banyak tapi menantu disiksa, sekarang kena batunya." Danu menatap sekeliling, ia merasa seperti ditelanjangi di tengah pasar. Harga dirinya yang selama ini ia gantungkan pada motor sport dan uang judi kini hancur berkeping-keping. Ia melihat Arini, wanita yang dulu selalu mencium tangannya sebelum berangkat kerja, kini berdiri tegak sebagai pemilik kehidupannya. "Cepat, Danu, bawa barang-barangmu," bentak Arini saat melihat Danu masih mematung. "Atau perlu kupanggilkan truk sampah untuk mengangkut kalian sekalian?" Dengan tangan gemetar, Danu menarik ibunya berdiri.
Mereka berjalan melewati kerumunan warga yang menghujani mereka dengan tatapan jijik. Saat mereka sampai di gerbang, Arini memanggil namanya sekali lagi. "Mas Danu," panggil Arini. Danu menoleh, ada sebersit harapan di matanya bahwa mungkin Arini akan luluh. "Ya, Arini." Ini, Arini melemparkan sebuah uang kertas pecahan Rp2.000 yang sudah kusam ke tanah. "Gunakan ini untuk naik angkot. Aku tidak ingin kalian mati kelaparan di depan pagarku, itu akan menurunkan nilai properti rumah ini." Danu menelan ludah, rasa pahit di tenggorokannya sudah tak tertahankan lagi. Ia mengambil uang itu dengan penuh kehinaan, lalu mempercepat langkahnya menjauh dari rumah yang kini bukan lagi miliknya. Setelah mereka pergi, Arini masuk ke dalam rumah. Ia menyentuh dinding-dinding yang penuh kenangan pahit. Ia melihat kursi kayu di dapur, tempat ia sering menangis diam-diam. "Biksumi, bersihkan rumah ini. Buang semua barang yang pernah disentuh oleh mereka. Aku ingin rumah ini wangi melati, bersih dari bau pengkhianatan," perintah Arini. Pak Baskoro masuk tak lama kemudian. "Kau merasa puas, Arini?" Arini terdiam sejenak, menatap foto ayahnya yang tersimpan di dalam map Pak Sidik. "Belum sepenuhnya, Pak. Melihat mereka pergi adalah pembersihan fisik. Tapi aku ingin memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menyakiti orang lain. Aku ingin mereka tahu bahwa uang 100 juta itu adalah awal dari kebangkrutanku yang fiktif, namun kehancuran mereka adalah nyata. Mereka sekarang menuju kontrakan kumuh di pinggir rel," lapor salah satu anak buah Pak Baskoro. Danu mulai menyalahkan ibunya, dan sepertinya mereka akan segera bertengkar hebat karena sisa uang mereka sudah benar-benar habis. Arini tersenyum tenang. Biarkan saja. Keserakahan akan selalu memakan pemiliknya sendiri saat tidak ada lagi yang bisa dimangsa. Pak Baskoro, terima kasih. Jika bukan karena Bapak, aku mungkin sudah terkubur dalam keputusasaan. Pak Baskoro menatap Arini dengan tatapan seorang ayah yang bangga. Aku hanya memberimu kunci, Arini. Kau sendirilah yang berani membuka pintunya dan berjalan keluar. Sekarang, dunia menunggumu. Jangan hanya berhenti di pembalasan. Tunjukkan pada mereka bahwa kau bisa menjadi lebih sukses daripada yang pernah mereka bayangkan. Arini mengangguk mantap. Ia tahu, setelah babak pengusiran ini, ia harus membangun kerajaannya sendiri. Ia tidak akan lagi menjadi mawar yang hanya bisa tumbuh di halaman rumah. Ia akan menjadi mawar yang menghiasi gedung-gedung tinggi, yang kecantikannya dihormati dan durinya disegani. Di kejauhan, suara peluit kereta api terdengar nyaring, seolah-olah menjadi musik pengiring bagi Danu dan Bu Lastri yang kini duduk di sebuah gubuk reot, meratapi nasib mereka yang terbalik dalam sekejap mata. Mereka telah menukar permata asli dengan uang receh, dan kini mereka harus membayar harganya seumur hidup. Lantai rumah warisan itu kini telah bersih dari debu-debu kebohongan. Arini berdiri di tengah ruang tamu, menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang baru saja dilap oleh Biksumi. Ia merasa seperti ular yang baru saja berganti kulit. Kulit lamanya yang rapuh dan penuh luka telah tanggal, menyisakan sisik baru yang berkilau dan kuat. Namun, kemenangan fisik ini barulah permulaan. Di luar sana, di sebuah gang sempit yang baunya menyengat karena tumpukan sampah, Danu dan Bu Lastri sedang mulai mencicipi kerak neraka yang mereka ciptakan sendiri. "Non, ini laporan dari orang lapangan kita," ucap Pak Sidik yang baru saja datang dengan membawa tablet pintarnya. Danu dan ibunya sekarang tinggal di sebuah kamar sewa di pinggiran rel kereta api. Danu mencoba menggadaikan ponsel terakhirnya pagi ini, tapi harganya tidak seberapa. Arini menyesap kopi hitam tanpa gula, menikmati pahit yang kini terasa elegan di lidahnya. Biarkan mereka merasa lapar sebentar, Pak Sidik. Rasa lapar adalah guru terbaik bagi orang yang selama ini makan dari hasil merampas. Tapi, apakah Danu sudah mulai mencari saya lagi? Belum secara langsung, tapi dia mulai bertanya-tanya kepada beberapa mantan rekan kerjanya, apakah ada yang tahu posisi Anda. Dia tampaknya masih berhalusinasi bahwa Anda adalah aset yang bisa dia klaim kembali, jawab Pak Sidik dengan nada meremehkan. Arini tersenyum miring. Dia pikir aku adalah barang yang punya garansi pengembalian. Baiklah, mari kita beri dia sedikit umpan lagi. Saya ingin memulai bisnis konveksi yang dulu sangat ingin dibangun oleh almarhum ayah. Kita beri nama Melati Arini.
Pastikan beritanya masuk ke koran lokal atau portal berita bisnis daerah ini. 2 minggu kemudian, sebuah baliho besar terpasang di persimpangan jalan utama kota. Foto Arini tampak anggun dengan balutan busana muslim modern, hasil rancangannya sendiri. Di bawahnya tertulis kalimat, Grand Opening Melati Arini, kebangkitan sang permata yang hilang. Di sebuah warung kopi kumuh, Danu yang sedang menyeruput air putih karena tak punya uang untuk membeli kopi, mendongak menatap layar televisi tua yang sedang menayangkan berita tentang peluncuran bisnis Arini. Matanya membelalak, jemarinya yang gemetar meremas gelas plastik hingga pecah. "Ibu, lihat ini, Arini, dia jadi pengusaha sukses. Dia punya pabrik sendiri," teriak Danu sambil menarik-narik daster ibunya yang kini sudah kusam dan berlubang. Bu Lastri yang sedang memijat kakinya yang bengkak karena terlalu banyak berjalan mencari pinjaman, ikut mendongak. "Apa? Dari mana dia dapat modal? Pasti dia menjual diri pada Pak Baskoro. Dasar perempuan murahan. Dia kaya di atas penderitaan kita, Danu." "Bu, kalau dia kaya, berarti kita masih punya harapan." Mata Danu berkilat karena keserakahan yang kembali tumbuh. "Dia kan masih istriku. Secara hukum, hartanya adalah hartaku juga. Kalau aku bisa membujuknya, atau setidaknya mengancamnya soal status pernikahan kami, dia pasti mau kasih kita bagian. Tapi Danu, dia sudah punya pengacara hebat. Kita harus pakai cara lain," bisik Bu Lastri, otaknya yang licik mulai bekerja kembali meski perutnya keroncongan. "Dia sangat menyayangi panti asuhannya, kan? Kalau terjadi sesuatu di sana, dia pasti akan panik dan melakukan apapun." Malam itu, dengan hati yang dipenuhi kabut hitam, Danu menyelinap keluar. Ia menuju gudang panti asuhan tempat Arini sering menyumbangkan kain dan logistik untuk anak-anak yatim. Di kepalanya hanya ada satu rencana pendek, menciptakan kekacauan, lalu muncul sebagai pahlawan palsu untuk menarik simpati Arini, atau jika gagal, ia akan menjarah apapun yang bisa dijual. Namun, Danu lupa satu hal. Arini bukan lagi wanita yang bisa dikelabui dengan sandiwara murahan. Saat Danu mencoba mencongkel pintu gudang dengan linggis, lampu sorot raksasa tiba-tiba menyala, membelah kegelapan malam. Danu silau, ia menutup matanya dengan tangan yang gemetar. "Sedang mencari sesuatu, Mas?" Suara Arini terdengar sangat dingin, bergema di area panti asuhan yang sunyi. Danu menurunkan tangannya, melihat Arini berdiri dengan kawalan beberapa petugas keamanan dan Pak Sidik. "Arini, Aku hanya ingin bicara. Aku rindu padamu. Aku tahu aku salah, tapi tolong beri aku kesempatan kedua. Aku lihat kamu sukses, dan aku ingin mendukungmu." Arini berjalan mendekat, setiap langkahnya terasa seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran Danu. "Kesempatan kedua? Untuk apa? Untuk kau jual lagi jika hutang judimu menumpuk." "Tidak, aku sudah berubah. Aku janji." Danu mencoba berlutut, mencoba meraih tangan Arini dengan akting tangisan yang paling dramatis yang bisa ia buat. "Tolong, ibu sedang sakit-sakitan di kontrakan. Kami tidak makan 2 hari. Kamu kan orang baik, Arini. Jangan biarkan suamimu jadi pencuri begini." Arini menatap linggis di tangan Danu, lalu menatap wajah pria itu. "Kau sudah menjadi pencuri sejak kau memalsukan surat ayahku, Mas. Dan sekarang, kau tertangkap tangan mencoba melakukan perampokan di properti milik yayasan. Ini bukan perampokan. Ini hanya cara agar aku bisa bertemu denganmu," bantah Danu, suaranya mulai meninggi karena panik. Pak Sidik maju sambil menunjukkan sebuah kamera kecil yang tersembunyi di sudut pintu. "Semua sudah terekam, Pak Danu. Dari saat Anda memanjat pagar hingga Anda mencoba merusak pintu. Dan satu lagi, kami baru saja menerima laporan bahwa Anda mencoba memeras Pak Baskoro dengan mengirimkan surat ancaman palsu kemarin." Wajah Danu menjadi pucat pasi. "Surat ancaman? Itu ide ibu. Bukan aku." Saling lempar kesalahan. Seperti biasa, Arini menghela napas, sebuah helaan napas yang penuh dengan rasa muak. "Pak Polisi, silakan bawa dia. Saya tidak ingin melihat wajahnya lebih lama lagi. Udara di sini terlalu bersih untuk dicemari oleh napas pengkhianat." 2 petugas polisi keluar dari balik bayangan, langsung memborgol tangan Danu. "Tidak,
Arini, tolong. Aku suamimu. Kau tidak bisa memenjarakan suamimu sendiri. Teriak Danu histeris saat diseret menuju mobil patroli. Suamiku sudah mati saat kau menerima uang 100 juta itu, Danu. Sekarang, kau hanyalah narapidana nomor sekian yang mencoba mencuri masa depanku, ucap Arini tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, Arini mendatangi kontrakan Bu Lastri. Ia tidak datang dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Ia melihat wanita tua itu sedang terduduk di lantai, menangis meratapi penangkapan putranya yang baru saja ia dengar dari tetangga. Arini, kau jahat. Kau masukkan anakku ke penjara, teriak Bu Lastri saat melihat Arini masuk. Arini meletakkan sebuah amplop di meja kecil yang reot. Itu surat pengosongan kontrakan ini. Pemiliknya sudah menjual bangunan ini padaku pagi tadi. Ibu punya waktu 1 jam untuk pergi. Oh, dan ini? Arini meletakkan sebuah brosur panti jompo kelas bawah di pinggiran kota. Aku sudah membayar untuk 3 bulan di sana. Setidaknya aku masih punya nurani daripada kalian. Tapi setelah 3 bulan, ibu harus berjuang sendiri. Carilah uang dengan cara yang jujur, jika ibu masih ingat caranya. Bu Lastri menatap brosur itu dengan tangan gemetar. Kau memperlakukanku seperti sampah. Tidak, Bu. Aku hanya menaruhmu di tempat yang sesuai dengan kapasitasmu sekarang. Sampah itu dulu adalah aku di matamu. Sekarang, roda sudah berputar. Arini berdiri, membetulkan letak kacamata hitamnya. Nikmati masa tuamu dengan merenung, Bu. Renungkan setiap tetes air mata yang ibu buat jatuh dari mataku. Arini keluar dari kontrakan itu, melangkah menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu. Di dalam mobil, Pak Baskoro menatapnya dengan senyum hangat. Satu persatu akar pahit itu sudah dicabut. Arini, kau merasa puas? Arini menatap ke arah jendela, melihat gedung-gedung kota yang mulai tampak megah di bawah sinar matahari pagi. Puas bukan berarti selesai, Pak. Saya ingin membuktikan bahwa wanita yang mereka buang bisa menjadi pondasi yang kokoh bagi banyak orang. Hari ini, saya akan meresmikan pabrik baru saya. Gedung pusat bisnis, Melati Arini, berdiri menjulang dengan dinding kaca yang memantulkan warna langit sore yang keemasan. Di dalam ruangan kerjanya yang luas dan beraroma kayu cendana, Arini duduk memperhatikan laporan keuangan yang menunjukkan angka pertumbuhan fantastis. Namun, di balik kemewahan itu, pikirannya masih sering berkelana ke sebuah panti jompo pinggiran kota dan jeruji besi tempat Danu kini meringkuk. Ia merasa sudah memenangkan perang, tetapi ada satu kepingan puzzle yang belum terpasang sempurna. Mengapa Pak Baskoro begitu gigih membantunya? Tuan Baskoro ingin bertemu di Taman Atap, Non Arini, ujar Biksumi yang kini menjadi asisten pribadinya, membuyarkan lamunan Arini. Arini mengangguk. Ia melangkah menuju atap gedung, tempat sebuah taman gantung asri berada. Di sana, Pak Baskoro sedang berdiri menatap cakrawala kota. Pria itu tampak lebih tua dari biasanya. Gurat-gurat di wajahnya menyimpan rahasia yang sepertinya sudah terlalu berat untuk dipikul sendiri. Duduklah, Arini, ucap Pak Baskoro tanpa menoleh. Kau sudah menjadi wanita hebat. Ayahmu pasti bangga melihat putrinya tidak hanya merebut kembali hartanya, tapi melipat gandakannya menjadi berkah bagi banyak orang. Arini duduk di kursi rotan putih di sampingnya. Semua berkat Bapak. Tapi ada satu hal yang terus mengusik hati saya. Pak. Bapak bilang Bapak berhutang budi pada ibu saya karena kalung melati itu. Tapi bantuan Bapak ini sudah jauh melampaui sekadar balas budi atas sebuah liontin perak. Pak Baskoro menghela napas panjang. Suaranya terdengar berat, seperti gesekan batu tua. Kau benar. Liontin itu hanya pembuka pintu. Sebenarnya, ada rahasia yang dipendam ayahmu dan aku selama puluhan tahun. Sebuah rahasia yang bahkan ibumu sendiri tidak tahu sampai hari kematiannya. Arini menahan napas, matanya tak berkedip menatap Pak Baskoro. Dulu, saat aku masih muda dan miskin, ayahmu bukan hanya menyelamatkanku dari kelaparan. Kami adalah rekan bisnis di awal masa berdirinya pabrik tekstil pertama di kota ini. Ayahmu adalah otak yang cerdas, dan aku adalah tenaga lapangannya. Tapi, sebuah kecelakaan kerja terjadi karena kelalaianku. Kebakaran hebat melanda gudang, menghancurkan aset kita dan menewaskan seorang penjaga malam. Pak Baskoro tertunduk, tangannya gemetar.
Ayahmu, dia mengambil semua tanggung jawab itu. Dia tidak ingin aku yang punya masa depan panjang masuk penjara. Dia menggunakan semua tabungannya untuk membayar ganti rugi dan membiarkan namanya dicemarkan sebagai pengusaha yang ceroboh demi menyelamatkanku. Itulah sebabnya keluargamu jatuh miskin dan pindah ke desa. Sementara aku pergi ke luar negeri dengan modal yang diam-diam dia titipkan padaku agar aku bisa sukses dan menjaga kalian suatu hari nanti. Arini menutup mulut dengan tangannya. Air mata yang selama ini ia tahan untuk musuh-musuhnya, kini jatuh karena cinta seorang ayah yang begitu besar. Jadi, kemiskinan yang kami alami itu karena pengorbanan ayah untuk bapak. Iya, dan saat aku kembali ke Indonesia, aku mendapati ayahmu sudah tiada dan kau sedang dizalimi oleh keluarga suamimu. Aku merasa Tuhan memberiku kesempatan untuk membayar hutang nyawa dan kehormatan itu. Tapi aku tidak bisa melakukannya dengan cara biasa. Aku harus memastikan kau cukup kuat untuk memegang warisan ayahmu, karena dunia bisnis jauh lebih kejam dari mulut Bulastri. Lanjut Pak Baskoro. Tiba-tiba, suara langkah kaki terburu-buru memecah suasana haru itu. Pak Sidik datang dengan raut wajah tegang. Maaf mengganggu, Tuan, Non Arini. Ada masalah di panti jompo. Bulastri, dia melarikan diri. Melarikan diri? Arini berdiri seketika. Bagaimana bisa? Dia bahkan hampir tidak bisa berjalan jauh. Dia dibantu oleh seseorang. Kami menduga itu adalah anak buah lama Danu dari lingkaran judi. Sepertinya mereka mengira Bulastri masih menyimpan simpanan emas atau rahasia tentang kekayaan baru Non Arini. Dan yang lebih mengkhawatirkan, mereka menuju ke gudang penyimpanan kain yang baru saja Non resmikan. Arini merasakan firasat buruk. Mereka tidak mengejar uang, Pak Sidik. Bulastri penuh dendam. Dia ingin menghancurkan apa yang paling berharga bagi saya sekarang. Tanpa membuang waktu, Arini dan tim keamanannya meluncur menuju gudang konveksi di pinggiran kota. Benar saja, saat mereka sampai, asap hitam sudah mulai membumbung dari salah satu sudut bangunan. Di depan gerbang, Arini melihat sosok wanita tua yang berantakan, tertawa histeris dengan korek api di tangannya. Bulastri tampak benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Bakar. Bakar semuanya. Jika aku tidak bisa punya rumah besar, kau juga tidak boleh punya. Teriak Bulastri saat melihat mobil Arini datang. Arini keluar dari mobil, tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya rasa kasihan yang mendalam. Ibu, hentikan. Ibu hanya akan memperparah keadaan. Mas Danu sudah di penjara, apa ibu ingin menyusulnya? Danu di sana karena kau, Arini, kau penyihir. Kau mencuri anakku, kau mencuri rumahku. Bulastri mencoba menyulut tumpukan kain perca di dekatnya, namun petugas keamanan segera meringkusnya. Lepaskan aku. Arini, kau dengar ya, kau tidak akan pernah bahagia. Jerit Bulastri saat diseret menjauh. Arini berdiri menatap api yang mulai dipadamkan oleh sistem sprinkler otomatis gudangnya. Ia teringat cerita Pak Baskoro tentang kebakaran di masa lalu ayahnya. Sejarah hampir terulang, namun kali ini ia sudah siap. Non, Ibu Lastri sepertinya mengalami gangguan jiwa berat. Tim medis panti jompo bilang dia terus berhalusinasi tentang uang dan emas sejak Anda mengusirnya. Bisik Pak Sidik. Arini menghela napas, menatap mertuanya yang kini meronta di tanah. Bawa dia ke rumah sakit jiwa yang paling layak. Pak Sidik, pastikan dia dirawat dengan baik, tapi jangan pernah biarkan dia keluar atau bertemu dengan saya lagi. Biarlah ini menjadi bab terakhir dari hubunganku dengannya. Aku tidak ingin membalas api dengan api. Pak Baskoro yang menyusul di belakangnya menepuk bahu Arini. Kau benar-benar anak ayahmu. Kau memilih memadamkan api dengan air, bukan bensin. Sekarang, kau sudah benar-benar bebas dari bayang-bayang mereka. Belum sepenuhnya, Pak, ucap Arini sambil menatap ke arah kantor polisi kota. Masih ada satu orang lagi yang perlu saya hadapi untuk terakhir kalinya, agar saya bisa menutup buku ini selamanya. Malam itu, Arini mengunjungi penjara. Ia duduk di balik kaca pembatas, menatap Danu yang kini tampak kurus kering dengan kepala pelontos. Tidak ada lagi sisa-sisa pria sombong yang dulu menjual istrinya. Arini, kau datang? Kau mau membebaskanku? Tanya Danu dengan mata berbinar penuh harap. Aku datang hanya untuk memberikan ini. Arini menunjukkan sebuah dokumen resmi.
Surat cerai yang sudah disahkan pengadilan. Kita tidak lagi memiliki hubungan apapun, Danu. Dan rumah yang kau dambakan itu, sekarang sudah menjadi sekolah gratis untuk anak-anak panti asuhan. Danu tertunduk, bahunya terguncang hebat. Maafkan aku, Arini. Aku benar-benar bodoh. Ya, kau bodoh karena mendengarkan hasutan yang salah. Tapi yang lebih menyedihkan, kau kehilangan wanita yang bersedia menemanimu saat kau tidak punya apa-apa, demi uang yang sekarang pun tidak bisa kau nikmati. Jawab Arini tenang. Ia berdiri, berbalik, dan berjalan keluar dari ruang kunjungan itu tanpa menoleh lagi. Di luar penjara, udara malam terasa sangat segar. Arini melihat Pak Baskoro sedang menunggunya di depan mobil. Pria itu memberikan sebuah map kecil lainnya. Ini adalah kejutan terakhir untukmu, Arini. Bukalah. Arini membukanya. Itu adalah akta pendirian yayasan atas nama ibunya, Yayasan Melati Broto, yang mencakup seluruh aset properti yang berhasil direbut kembali. Namun, di bawahnya ada sebuah catatan kaki. Pemilik mayoritas, Arini Brotok Baskoro, sebagai wali. Aku tidak punya anak, Arini. Bagiku, kau adalah putri dari sahabat terbaikku yang sudah kupersiapkan untuk mewarisi semua usahaku. Mari kita bangun masa depan yang baru, tanpa dendam, hanya dengan karya, ucap Pak Baskoro tulus. Arini memeluk pria tua itu, merasakan kehangatan yang selama ini hilang dari hidupnya. Ia tahu, plot twist hidupnya bukan hanya tentang pembalasan dendam, tapi tentang menemukan kembali keluarga yang sebenarnya di tempat yang tak terduga. Angin malam berembus lembut melalui jendela kaca besar di kantor pusat Melati Arini, membawa aroma hujan yang baru saja membasahi aspal kota. Arini duduk di kursinya, namun kali ini ia tidak sedang menatap angka-angka saham atau laporan produksi. Di hadapannya terletak sebuah undangan besar berwarna putih gading dengan tinta emas. Malam Penghargaan Pengusaha Inspiratif Nasional. Nama Arini tertulis sebagai salah satu kandidat utama. Keberhasilannya membangun imperium konveksi dari puing-puing kehancuran rumah tangganya telah menjadi buah bibir di mana-mana. Namun, di tengah gemerlap itu, ia merasa seperti sebuah melati yang tumbuh subur di pot kristal namun masih merindukan sentuhan tanah yang jujur. Non, ada tamu yang memaksa ingin bertemu. Katanya dari masa lalu Non Arini sebelum menikah dengan Mas Danu, lapor Biksumi dengan nada ragu. Arini mengerutkan kening. Siapa? Bik? Saya sedang tidak ingin menerima tamu mendadak. Namanya Pak Rehan, Non. Dia bilang dia teman sekerja Non saat masih menjadi sekretaris di firma dulu. Jantung Arini berdesir kecil. Rehan. Pria yang dulu hampir meminangnya namun terhalang oleh hasutan Bu Lastri yang mengatakan bahwa Arini sudah dijodohkan dengan Danu. Arini menarik napas dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Suruh dia masuk. Bik. Pintu terbuka, dan seorang pria dengan kemeja flanel rapi masuk. Wajahnya masih sama seperti 5 tahun lalu, teduh dan penuh perhatian, meski kini ia tampak lebih matang. Arini, apakah ini benar-benar kamu? Suara Rehan terdengar tak percaya. Arini berdiri, mencoba tersenyum seanggun mungkin. Lama tidak bertemu, Rehan. Duduklah. Aku membaca berita tentangmu di mana-mana, Arini. Aku sungguh tidak menyangka wanita sehebat ini adalah wanita yang dulu sering aku temui di meja resepsionis, ucap Rehan sambil duduk. Aku juga mendengar tentang apa yang terjadi dengan Danu. Aku minta maaf, aku tidak ada di sana saat kamu jatuh. Arini menyesap tehnya, matanya menatap kejauhan. Jangan meminta maaf untuk sesuatu yang bukan salahmu, Rey. Aku jatuh agar aku tahu bagaimana caranya terbang. Keajaiban tidak akan datang jika aku tidak dipaksa untuk keluar dari zona nyamanku, meski cara keluarnya sangat menyakitkan. Aku kesini bukan untuk mengorek luka lama, Arini, lanjut Rehan, suaranya melunak. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Dan aku melihat panti asuhan yang kamu bangun. Itu indah sekali. Bisakah aku ikut berkontribusi? Kebetulan perusahaanku bergerak di bidang arsitektur. Aku ingin membantu merenovasi sekolah gratis yang kamu bangun di rumah lamamu. Arini tersenyum. Kali ini senyumnya lebih tulus. Tawaran yang menarik. Mari kita bicarakan secara profesional besok pagi. Namun, di tengah benih-benih kebahagiaan yang mulai tumbuh,
Sisa-sisa pengkhianatan masa lalu mencoba mencuatkan taringnya sekali lagi. Malam itu, Arini menerima telepon dari pengacara Danu. Rupanya, dari balik jeruji besi, Danu mencoba mengajukan gugatan harta Gonogini atas pabrik melati Arini, berdalih bahwa usaha itu didirikan saat status mereka masih suami istri secara hukum. Non Arini, ini benar-benar tidak masuk akal, gerutu Pak Sidik saat mereka bertemu keesokan harinya. Dia yang menjual Anda, dia yang memalsukan surat warisan, dan sekarang dia ingin bagian dari keringat Anda. Arini mengetukkan jemarinya di meja. Dia sedang putus asa, Pak Sidik. Tikus yang terpojok akan mencoba menggigit apa saja, meski itu besi sekalipun. Tapi dia lupa, pondasi usahaku ini dibangun dengan modal dari Pak Baskoro, bukan dari harta bersama. Dan secara hukum, penyerahan diri saya ke Pak Baskoro dengan imbalan 100 juta itu sudah merupakan bukti pelepasan hak atas status istri di mata moral, dan kita akan gunakan itu di pengadilan. Pak Baskoro masuk ruangan dengan wajah tenang. Jangan biarkan dia merusak ketenanganmu, Arini. Aku sudah menyiapkan tim hukum tambahan. Danu pikir dia bisa menang dengan celah hukum? Dia lupa bahwa aku punya seluruh buku hukum di perpustakaanku. Bapak, saya tidak ingin ini menjadi drama panjang di media. Saya ingin menyelesaikannya dengan elegan, jawab Arini. Beberapa hari kemudian, Arini memutuskan untuk mendatangi Danu sekali lagi di penjara. Namun kali ini ia didampingi oleh Pak Sidik dan Rehan yang bersikeras ingin melindunginya. Saat melihat Rehan bersama Arini, mata Danu berkilat karena cemburu dan dendam yang tak beralasan. Oh, jadi ini alasannya kau tidak mau menerimaku kembali? Kau sudah punya pria baru? Sindir Danu dari balik kaca pembatas. Arini menatapnya dengan pandangan kosong. Danu, aku kesini bukan untuk membahas urusan pribadiku. Aku kesini untuk memberimu satu penawaran terakhir. Cabut gugatan harta Gonogini itu, atau aku akan melaporkan kasus pencucian uang yang kau lakukan melalui agen judi online setahun lalu. Pak Sidik sudah menemukan semua bukti aliran dananya yang melibatkan rekening Ibu Lastri juga. Danu terperanjat. Pencucian uang? Mana mungkin aku? 100 juta yang kau terima dari Pak Baskoro itu kau gunakan untuk menutupi hutang judi. Tapi kau mencatatnya di pembukuan toko kelontong fiktifmu sebagai modal usaha, sahut Pak Sidik tajam. Itu adalah penggelapan dan pencucian uang. Hukumanmu bisa bertambah 10 tahun lagi. Danu gemetar. Harapan terakhirnya untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kembali runtuh. Ia menatap Arini, mencari sisa-sisa wanita lembut yang dulu bisa ia tindas. Namun yang ia lihat hanyalah seorang ratu yang sedang menghakimi pengkhianat. Pilih, Danu. Kebebasan yang lebih cepat atau membusuk di penjara dengan tuntutan baru, ucap Arini dingin. Danu tertunduk, air matanya jatuh di meja besi yang dingin. Aku akan mencabut gugatannya. Maafkan aku, Arini. Benar-benar maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Danu. Tapi maaf bukan berarti membiarkanmu merusak hidupku lagi. Selamat tinggal, Arini berdiri dan melangkah pergi. Di luar penjara, Rehan menyambut Arini dengan sebuah jaket untuk menghalau dingin. Kamu kuat sekali, Arini. Aku tidak tahu apakah aku sanggup jika berada di posisimu. Arini menoleh ke arah Rehan. Kekuatan tidak datang dari keinginan, Rey. Ia datang dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada masa depan. Malam itu, Pak Baskoro mengadakan pesta kecil di Taman Mensyahn untuk merayakan kemenangan mutlak Arini. Cahaya lampu gantung menghiasi pepohonan mawar yang dulu ditanam Arini dengan air mata. Kini bunga-bunga itu mekar dengan sangat indahnya. Arini, panggil Pak Baskoro di tengah acara. Ada seseorang yang ingin bicara padamu. Ternyata itu adalah perwakilan dari Yayasan Anak Yatim yang selama ini Arini bantu. Mereka memberikan sebuah lukisan besar karya anak-anak panti yang menggambarkan seorang wanita dengan sayap melati yang sedang memeluk bumi. Arini terharu, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa harta sesungguhnya bukanlah gedung tinggi atau rekening bank yang penuh, melainkan cinta yang ia tabur di tempat yang tepat. Rehan mendekati Arini saat ia sedang menyendiri di tepi kolam. Arini, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin memulai semuanya dari awal denganmu. Bukan sebagai teman kerja,
Tapi sebagai seseorang yang akan memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa menukarmu dengan apapun di dunia ini. Arini menatap mata Raihan yang jujur. Ia merasakan getaran yang dulu pernah ada, namun kali ini ia tidak terburu-buru. Raihan, aku baru saja keluar dari badai yang sangat besar. Aku ingin belajar mencintai diriku sendiri dulu sebelum memberikan hatiku pada orang lain. Tapi, jika kau bersedia berjalan di sampingku, bukan di depanku atau di belakangku, aku bersedia mencoba. Raihan tersenyum, sebuah senyum yang memberikan rasa aman yang selama ini Arini dambakan. Aku akan menunggu, Arini. Berapa lama pun itu. Pagi di kota Paris terasa begitu dingin, namun kehangatan menyelimuti hati Arini saat ia berdiri di balkon hotelnya, menatap menara Eiffel yang menjulang di kejauhan. Melati Arini baru saja menyelesaikan peragaan busana internasional pertamanya, dan tepuk tangan meriah dari para desainer dunia masih terngiang di telinganya. Siapa yang menyangka, wanita yang dulu nyaris terjual seharga 100 juta kini, menjadi simbol kebangkitan tekstil Asia di mata dunia. Arini menghirup kopi hangatnya, membiarkan uapnya membelai wajahnya yang kini tampak lebih bercahaya, tanpa beban rahasia yang dulu menghimpit dadanya. "Non, telepon dari Pak Baskoro," ujar Bik Sumi sambil menyodorkan ponsel. Bik Sumi kini bukan lagi sekadar asisten. Ia adalah saksi hidup perjalanan Arini dari Daster Kusam menuju Sutra Mahal. "Halo, Pak," sapa Arini lembut. "Arini, selamat atas kesuksesanmu di Paris. Tapi aku menelepon bukan hanya untuk itu. Kabar dari tanah air sampai ke telingaku. Danu, dia jatuh sakit di penjara. Komplikasi ginjal karena gaya hidupnya dulu. Dan Ibu Lastri, kondisinya di rumah sakit jiwa semakin menurun. Dia terus menyebut namamu, meminta maaf atas setiap tetes air mata yang dia buat kau tumpahkan." Suara Pak Baskoro terdengar bijak, membawa nuansa realita di tengah gemerlapnya Paris. Arini terdiam. Angin musim dingin Paris menusuk kulitnya. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Kau tidak perlu melakukan apa-apa jika hatimu belum siap. Tapi ingatlah, Arini, dendam itu seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang mati. Kau sudah menang. Mungkin ini saatnya kau benar-benar melepaskan sisa-sisa amarah itu agar kau bisa terbang lebih tinggi tanpa pemberat di kakimu." Setelah menutup telepon, Arini terduduk di kursi balkon. Bayangan Danu yang sombong dan Bu Lastri yang licik berkelebat, namun anehnya, rasa sakitnya sudah tumpul. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang mendalam. Di saat yang sama, pintu kamar hotelnya diketuk. Raihan masuk membawa sebuket bunga tulip putih. "Kamu melamun lagi, Arini?" tanya Raihan dengan suara yang menenangkan. "Semua orang di bawah menunggumu untuk merayakan kemenangan kita." Arini menatap Raihan. "Ray, Danu sakit keras. Dan Ibu Lastri, dia hancur. Pak Baskoro menyarankan agar aku menutup buku ini dengan kedamaian, bukan dengan pengabaian." Raihan meletakkan bunganya dan duduk di depan Arini, menggenggam tangannya yang dingin. "Arini, selama setahun ini aku melihatmu membangun kerajaan bisnis ini dengan keringat dan air mata. Kamu sudah membuktikan pada dunia bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Jika memaafkan mereka adalah langkah terakhir untuk membebaskan jiwamu, lakukanlah. Aku akan menunggumu kembali ke Jakarta." Keputusan telah bulat. Arini mempercepat jadwal kepulangannya. Sesampainya di Jakarta, tempat pertama yang ia tuju bukanlah kantornya yang megah, melainkan rumah sakit penjara. Di sana, ia melihat sosok pria yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa, kini terbaring lemah dengan selang-selang yang menempel di tubuhnya. Danu tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. "Arini." Suara Danu parau, nyaris hilang. "Kau datang? Kau mau melihatku mati?" Arini duduk di kursi samping tempat tidur. Matanya menatap Danu tanpa amarah. "Aku datang bukan untuk melihatmu mati, Danu. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku sudah memaafkanmu. Aku melepaskan semua hutang moralmu padaku. Hiduplah, setidaknya agar kau punya waktu untuk memohon ampun pada Tuhan." Air mata mengalir dari sudut mata Danu yang cekung. "Aku menukarmu dengan uang, aku menukar berlian dengan kerikil tajam. Maafkan aku, Arini. Aku benar-benar menyesal." "Sudahlah. Aku sudah membayar semua biaya pengobatanmu dan perawatan ibu di rumah sakit jiwa sampai kalian pulih.
Itu adalah sedekah terakhirku atas nama pernikahan kita yang pernah ada, ucap Arini tegas namun tenang. Ia berdiri, merasa sesuatu yang berat di dadanya tiba-tiba menguap tertiup angin. Setelah itu, Arini mengunjungi Bu Lastri. Wanita tua itu sedang duduk di taman rumah sakit jiwa, menatap kosong ke arah pohon melati yang sedang berbunga. Saat melihat Arini, Bu Lastri gemetar. Ia tidak lagi berteriak atau memaki. "Arini, kopi? Ibu buatkan kopi manis untukmu," gumam Bu Lastri dengan ingatan yang tumpang tindih. Arini membelai bahu mantan mertuanya itu. "Tidak perlu, Bu. Ibu istirahat saja di sini. Semua sudah beres. Tidak ada lagi yang mengejar kita." "Arini, jangan pergi, maafkan ibu yang dulu jahat. Ibu cuma ingin emas, tapi ibu lupa. Menantu yang baik itu lebih berharga dari segunung emas," isak Bu Lastri dalam kesadarannya yang tipis. Keluar dari rumah sakit, Arini disambut oleh Pak Baskoro dan Raihan. Cahaya matahari sore menerpa wajah Arini, memberikan siluet yang begitu anggun. Ia merasa benar-benar bersih. Pembalasannya bukan dengan menghancurkan nyawa mereka, tapi dengan menunjukkan bahwa ia bisa tetap menjadi manusia yang baik meski telah diperlakukan seperti binatang. "Kau sudah melakukannya, Arini," ucap Pak Baskoro bangga. "Sekarang, kau adalah wanita paling kaya di negeri ini. Bukan karena uangmu, tapi karena kemuliaan hatimu." Raihan mendekat, menatap Arini dengan penuh harap. "Jadi, apakah bab tentang masa lalu ini sudah benar-benar selesai?" Arini tersenyum, sebuah senyuman yang paling indah yang pernah dilihat Raihan. "Sudah selesai, Ray. Sekarang, aku siap menulis bab baru. Bab di mana tidak ada lagi dendam, hanya ada cinta dan karya." Malam itu, di kantor pusat melati Arini menandatangani sebuah akta baru. Ia menyisihkan 50% saham perusahaannya untuk dana abadi Yayasan Panti Asuhan dan pendidikan perempuan korban kekerasan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi Arini-Arini lain yang bisa ditukar dengan uang hanya karena mereka lemah secara ekonomi. Mentari pagi di hari Minggu itu terasa berbeda. Seolah-olah alam semesta sedang mengenakan gaun terbaiknya untuk merayakan sebuah akhir yang sekaligus menjadi awal baru. Burung-burung berkicau riang di pepohonan sekitar rumah masa kecil Arini yang kini telah berdiri megah dengan arsitektur yang tetap mempertahankan nuansa klasik peninggalan ayahnya. Arini berdiri di depan cermin besar di kamar lamanya, kamar yang dulu menjadi saksi isak tangisnya saat difitnah, namun kini menjadi saksi kebangkitannya yang paripurna. Hari ini adalah peresmian Pusat Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Broto, sebuah gedung yang ia dedikasikan untuk mendidik wanita-wanita yang terpuruk agar memiliki keahlian dan kemandirian ekonomi. Arini mengenakan kebaya sutra berwarna krem dengan selendang melati asli yang aromanya memenuhi ruangan. Di lehernya, liontin melati perak dari almarhum ibunya tetap terpasang, berkilau seperti janji yang telah ditepati. Non Arini, semua tamu undangan sudah hadir di halaman. Tuan Baskoro dan Pak Raihan juga sudah menunggu di bawah, ujar Bik Sumi dengan suara yang bergetar karena haru. Bik Sumi hari ini tampak sangat rapi dengan seragam batiknya. Ia tak henti-hentinya mengusap sudut matanya. Arini berbalik dan memegang tangan Bik Sumi. "Terima kasih, Bik. Terima kasih sudah tetap bersamaku di saat semua orang membuangku. Non Arini adalah wanita paling kuat yang pernah saya kenal. Mari, Non, hari ini adalah milik Non Arini," balas Bik Sumi tulus. Saat Arini turun ke halaman luas yang dulu menjadi tempat ia menyiram mawar-mawar yang meranggas, ia disambut oleh ratusan pasang mata yang menatapnya dengan kekaguman. Di barisan depan, Pak Baskoro berdiri dengan gagah, senyumnya mencerminkan kelegaan seorang ayah yang telah menyelesaikan tugas beratnya. Di sampingnya, Raihan berdiri dengan setelan jas hitam yang pas, matanya tidak sedetik pun lepas dari sosok Arini. "Kau tampak luar biasa, Arini," bisik Raihan saat Arini sampai di podium. "Bukan hanya karena pakaianmu, tapi karena cahaya dari jiwamu." Arini tersenyum, lalu melangkah menuju mikrofon. Ia tidak membawa teks. Setiap kata yang keluar adalah aliran langsung dari relung hatinya yang terdalam. "Hadirin sekalian, banyak yang bertanya bagaimana saya bisa sampai di titik ini. Banyak yang melihat kesuksesan bisnis saya, namun sedikit yang tahu bahwa gedung ini dibangun di atas puing-puing hati yang pernah hancur. Saya pernah dianggap sebagai barang yang bisa ditukar dengan uang. Saya pernah difitnah oleh orang-orang yang saya cintai.
Namun, hari ini saya berdiri di sini untuk mengatakan, pengkhianatan mungkin bisa merampas harta kita, tapi ia tidak bisa merampas harga diri kita kecuali kita mengizinkannya. Suasana hening, hanya suara angin yang berdesir di antara dedaunan. Gedung ini bukan untuk saya. Ini untuk setiap wanita yang merasa tidak punya pilihan. Di sini, kita akan belajar bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Mari kita buktikan bahwa dari lumpur penghinaan, bisa tumbuh bunga melati yang paling harum. Pungkas Arini, disambut riuh tepuk tangan yang membahana. Setelah pemotongan pita, Pak Baskoro mendekati Arini. Ayahmu sedang tersenyum di sana, Arini. Dia pasti bangga karena namanya kini menjadi tempat bernaung bagi banyak orang. Hutang budiku padanya kini telah lunas melalui keberhasilanmu. Tidak, Pak. Bapak tidak pernah berhutang. Bapak adalah penyelamatku. Arini memeluk Pak Baskoro dengan erat. Tiba-tiba, Pak Sidik datang mendekat dan memberikan sebuah kabar terakhir yang membuat Arini menarik napas panjang. Non Arini, saya baru saja mendapat kabar dari rumah sakit. Danu telah melewati masa kritisnya, namun ia memilih untuk menjalani sisa hidupnya sebagai relawan kebersihan di rumah sakit itu sebagai bentuk penebusan dosa. Sedangkan Ibu Lastri, beliau sudah jauh lebih tenang di panti, setiap hari beliau hanya menanam bunga melati di taman panti. Arini mengangguk tenang. Baguslah. Mereka telah menemukan jalannya sendiri untuk berdamai dengan masa lalu. Aku tidak perlu lagi melihat ke belakang. Sore harinya, saat tamu-tamu mulai pulang, Arini dan Rehan berjalan menyusuri taman belakang yang kini penuh dengan bunga-bunga bermekaran. Langit berubah menjadi gradasi warna oranye dan ungu yang cantik, seperti lukisan yang dibuat dengan perasaan. Arini, panggil Rehan lembut, menghentikan langkah mereka di bawah pohon rindang. Selama 1 tahun terakhir, aku melihatmu berlari mengejar keadilan. Aku melihatmu membangun benteng untuk melindungimu dan orang lain. Sekarang, benteng itu sudah kokoh. Bolehkah aku menjadi bagian dari isi di dalam benteng itu? Rehan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya bukan lagi emas yang dingin seperti yang dipuja Bu Lastri, melainkan sebuah cincin dengan batu safir biru yang melambangkan kesetiaan dan ketenangan. Aku tidak ingin membelimu dengan harta, Arini. Aku ingin menawarkan bahuku untuk bersandar, dan tanganku untuk membangun masa depan bersama. Apakah kau bersedia menikah denganku dan membiarkan aku mencintaimu sebagai Arini yang utuh, bukan sebagai pengusaha atau sebagai korban masa lalu? Arini menatap mata Rehan yang bening. Ia teringat kepedihan di masa lalu, namun ia juga merasakan kedamaian di masa kini. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah menuntut kita untuk menjadi apapun selain diri sendiri. Rehan, suara Arini terdengar mantap. Aku pernah memberikan hatiku pada orang yang salah dan berakhir dengan luka. Tapi kau menunjukkan padaku bahwa cinta sejati adalah tentang mendukung dan menghormati. Ya, aku bersedia. Mari kita bangun hidup yang tidak didasari oleh angka, tapi oleh rasa. Rehan menyematkan cincin itu di jari Arini. Mereka berpelukan di tengah aroma melati yang tertiup angin sore. Tidak ada lagi dendam yang tersisa. Tidak ada lagi rasa perih yang mengganjal. Arini telah benar-benar menang. Ia memenangkan hartanya kembali, ia memenangkan kehormatannya, dan yang terpenting, ia memenangkan haknya untuk dicintai secara tulus. Cerita ini berakhir bukan dengan tumpukan uang atau kehancuran tragis musuh, melainkan dengan pemandangan seorang wanita yang berdiri tegak, memandang matahari terbenam dengan senyum kemenangan sejati. Arini telah membuktikan bahwa meskipun manusia tega menukar sesamanya dengan uang, Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar untuk mengangkat derajat mereka yang bersabar dan berjuang. Malam itu, Jakarta tampak lebih indah dari biasanya. Arini tidur dengan perasaan ringan, tahu bahwa esok ia akan bangun bukan lagi sebagai wanita yang terhina, melainkan sebagai sang mawar melati yang telah berhasil mengubah duri-durinya menjadi mahkota kemenangan. Tamat.